iman. Dia menyadari sesuatu. Teknik yang dia pelajari adalah Sutra Phoenix Nirvana. Seperti namanya, itu ada hubungannya dengan Phoenix. Apakah ini itu? Perasaan takut dan keintiman digabungkan bersama, memberi Zuan sensasi yang sangat aneh dan tidak dapat dijelaskan. Adegan berubah saat itu. Phoenix tampak marah. Itu melambaikan sayapnya, menghujani bola api dari langit. Ruang gelap segera ditelan lautan lava. Banyak teman Mitua terbakar, berteriak saat mereka jatuh ke lava, tidak pernah terdengar lagi. Meskipun semua anggota kelompok mereka adalah individu yang kompeten dengan keterampilan khusus mereka sendiri, tidak peduli apa yang mereka coba, mereka masih tidak bisa menghadapi serangan skala besar Phoenix. Pada akhirnya, hanya Mitua dan beberapa lainnya yang bisa melarikan diri. Namun, kebanyakan dari mereka terluka. Namun, tidak satupun dari mereka merasakan kekalahan, mereka malah menjadi bersemangat. Mereka semua melihat ke arah sebuah buku bersampul sutra emas. Meski pemandangannya tidak jelas, Zuan langsung mengenali buku itu. Itu adalah teks rahasia pertama yang benar-benar mengubah nasibnya, Sutra Phoenix Nirvana. Yang terjadi selanjutnya adalah hal-hal yang Zuan harapkan. Mitua merasakan gelombang keserakahan yang tiba-tiba menguasainya dan tiba-tiba menyerang yang selamat. Setelah membunuh mereka semua, dia membawa Sutra Phoenix Nirvana bersamanya dan melarikan diri jauh. Jadi itulah yang terjadi. Zuan berpikir dalam hati. Ini memang momen paling tak terlupakan dalam ingatan Old Me. Tentu saja, satu hal lain yang pasti sulit untuk dilupakan, itu adalah saat ketika Zuan membalas dan membunuhnya. Tapi itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan Old Me telah meninggal bahkan sebelum ingatan itu memadat. Zuan mencerna ingatan sambil sepenuhnya menyerap kekuatan jiwa di dalam fragmen. Jiwanya akhirnya mulai mengembun dan mengambil bentuk sesuai dengan metode yang diberikan Mili padanya. Dalam prosesnya, dia mengalami beberapa serangan di pikirannya. Tapi setelah apa yang terjadi sebelumnya, mereka adalah permainan anak-anak yang harus dihadapi. Segera setelah itu, jiwanya secara bertahap terbentuk. Jiwanya bukan lagi sesuatu yang imajiner, sebaliknya, secara bertahap menjadi nyata. Seseorang mini muncul di dalam dirinya, tampak persis sama dengannya. Mili tidak memiliki tubuh daging dan selalu berinteraksi dengannya dalam bentuk tubuh jiwanya. Itulah yang dia andalkan. Tapi mengapa jiwaku begitu kecil? Advertisement. Mili adalah replika sempurna dari dirinya yang sebenarnya, tapi milikku seperti bayi yang ketakutan. Aku terlalu malu untuk menunjukkannya pada Mili. Namun, pada saat yang sama, dia menemukan bahwa persepsinya sendiri secara bertahap menjadi lebih jelas. Sebelumnya, dia perlu menggunakan lencana batu giok untuk merasakan sebagian besar lingkungannya. Tapi setelah itu, dia bisa dengan jelas merasakan pergerakan setiap pohon dan setiap helai rumput di sekitar halaman. Pembantu Sing dan Gong Pan berjaga di pintu masuk, serta berbagai penjaga dan pelayan. Ada juga orang-orang dari beberapa faksi yang berbeda menunggu di luar. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa selama dia menginginkannya, kehidupan semua orang di sekitarnya akan berada dalam kendalinya. Dia menghela nafas dengan takjub. Tidak heran mereka yang berada di peringkat master merasakan superioritas alami terhadap mereka yang berada di bawah peringkat itu. Bukan hanya kekuatan yang datang dari tingkat kultivasi mereka, pengalaman berada di level itu di luar imajinasi semua orang yang belum mencapainya. Jika setiap tindakan dan gerakan seseorang dapat dirasakan oleh lawan, mereka sudah bisa merasakan apa yang akan dilakukan segera setelah seseorang memikirkannya, sejak mengantisipasi serangan itu. Apa gunanya bertarung dalam kasus itu? Ketika dia bertarung melawan Jian Taiding sebelumnya, meskipun dia memiliki segala macam keterampilan ajaib, dan kultivasinya bahkan tidak benar-benar inferior, justru karena perasaan itulah dia selalu dirugikan selama pertempuran mereka. Untungnya, dia telah menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan. Sementara itu, Jian Taiding tidak pernah menyangka tubuhnya akan sekuat itu. Itulah mengapa Zuan mampu membalikkan keadaan. Sekarang jiwanya telah dipadatkan, meskipun belum ada yang mengajarinya cara menggunakannya dengan benar, dia bisa mulai mencari tahu sebagian besar darinya sendiri. Itu berarti dia tidak perlu takut pada lawan yang mengantisipasi serangannya sebelumnya lagi. Tentu saja, pihak dengan jiwa yang lebih kuat pasti memiliki keuntungan, tapi itu tidak akan berlebihan seperti sebelumnya. Pertempuran akan lebih bergantung pada keterampilannya sendiri. Dia sekarang mengerti mengapa Mili begitu fokus pada jiwanya, dan mengapa dia tidak mendesaknya untuk menerobos ke peringkat master, membuatnya memadatkan jiwanya sebagai gantinya. Bahkan jika dia menerobos ke peringkat master, dia masih harus menyingkat jiwanya sedikit demi sedikit. Dia masih akan memiliki banyak masalah jika dia menghadapi lawan peringkat master veteran saat itu. Tapi sekarang dia telah memadatkan jiwanya terlebih dahulu, bahkan jika dia menghadapi seseorang pada tahap akhir dari peringkat master, dia tidak akan bertarung kalah sejak awal. Dia memiliki keuntungan dalam kultivasi karena manual rahasia yang dia kembangkan sejak awal. Setiap kemajuan membutuhkan lautan Qi, jadi jumlah Qi yang dia kumpulkan sejauh ini bukanlah lelucon. Dengan demikian,
dia tidak akan kalah dengan seorang kultivator peringkat master sama sekali. Lupakan fakta bahwa dia telah memadatkan jiwanya sebelumnya, begitu dia berhasil menembus peringkat master, dibandingkan dengan kultivator lain, masa depannya tidak akan terbatas. Salinan miniatur dirinya mulai melayang-layang, seolah-olah akan meninggalkannya. Mili sebelumnya telah memberitahunya bahwa begitu jiwa terbentuk, ia bisa meninggalkan tubuh untuk waktu yang singkat. Itu tidak akan terlalu berbahaya selama tidak terlalu jauh. Tentu saja, untuk tetap dalam bentuk jiwa untuk waktu yang lama seperti yang dia lakukan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Grandmaster. Zuan mencoba melepaskan salinannya. Benar saja, jiwa meninggalkan tubuhnya melalui kepalanya. Melihat dirinya dari sudut pandang orang ketiga benar-benar perasaan yang aneh. Rasanya seperti melihat jiwa meninggalkan mayat. Pah, apa yang aku pikirkan? Aku ingin tahu apakah Yu Yanluo sudah tidur, gumam Zuan, melihat ke arahnya karena penasaran. Tiba-tiba, matanya menyipit, dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia melihat tangannya tepat di depan dadanya, matanya benar-benar merah, dan dia akan menangis. Dia jelas kesakitan dari cengkeramannya. Tapi dia hanya menggigit bibirnya, tidak mengeluarkan satu suara pun. Dia tetap diam, jelas merasa bersalah sepanjang waktu. Apa yang sedang terjadi? Zuan akhirnya menyadari bahwa kelembutan yang dia rasakan bukanlah ingatan Old Me, sebaliknya, dia telah meraba-raba Yu Yanluo. Siapa yang tahu berapa banyak pria di dunia ini yang ingin melakukan hal seperti itu? Namun, hanya dia sendiri yang mendapat kehormatan melakukan hal seperti itu. Jika pria lain melihatnya, hanya poin kemarahan saja sudah cukup untuk menenggelamkannya sampai mati. Tapi dia agak terkejut. Mengapa Yu Yanluo tidak melawan? Menurut interaksi mereka, dia tahu dia pasti bukan kelinci-kelinci yang lemah. Namun, ketika dia melihat ekspresi khawatir di mata indahnya, dia segera menyadari apa yang terjadi. Dia mungkin melakukannya karena dia berada pada tahap kultivasi yang penting, khawatir kultivasinya akan menyimpang jika dia melakukan sesuatu. Zuan merasa hangat di dalam ketika dia menyadari itu. Tiba-tiba, gelombang pusing menghampirinya. Dia merasa seluruh tubuhnya mulai menjadi lemah dan tidak berdaya. Rasa sakit yang tajam dan merobek yang tak terhitung jumlahnya menyerang tubuhnya. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa dia tanpa sadar telah melayang kembali ke kepalanya sendiri. Jelas bahwa dengan kultivasinya saat ini, jiwanya belum bisa bergerak terlalu jauh dari tubuhnya. Setelah pengalaman seperti itu, dia tidak bisa tidak mengagumi para pembudidaya yang benar-benar kuat yang telah dibicarakan Mili, dan bagaimana jiwa mereka dapat mengembara puluhan ribu li dalam satu malam. Dia masih terlalu jauh dari itu. Karena itu, dia tidak berani bertindak sembarangan sama sekali. Dia dengan cepat menggunakan metode yang diajarkan Mili untuk membimbing jiwanya kembali ke tubuhnya. Yu Yanluo telah memperhatikan kondisinya, jadi dia segera merasakan perubahannya dan berseru, "Kamu sudah bangun." Zuan berpura-pura sakit kepala dan meraih dahinya begitu dia membuka matanya, mengerang, kepalaku sakit." Melihat Zuan telah menarik kembali tangannya yang nakal, Yu Yanluo menghela nafas lega. Dia bertanya dengan tersipu, "Bagaimana perasaanmu?" "Aku baru saja mengolah jiwaku dan mengalami sedikit serangan balik," kata Zuan sambil membuka matanya. "Apa, Anda benar-benar mulai mengolah jiwa? Itu terlalu berbahaya." Yu Yanluo melompat ketakutan. Dia dengan cepat memperingatkannya untuk tidak terlalu sembrono dan tidak sabar, atau tubuh dan jiwanya akan tersebar. "Terima kasih, Nyonya, atas perhatian Anda." Zuan tidak bisa menjelaskan situasinya kepadanya, jadi dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya, "Apakah sesuatu terjadi barusan?" Yu Yanluo mengerutkan bibir merahnya dan dengan tegas berkata, "Tidak sama sekali." Zuan tercengang. Dia berpikir bahwa dia mungkin akan mengkritiknya, tetapi dia sebenarnya hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia merasa tergerak dan berkonflik ketika dia menyadari itu. Yu Yanluo melanjutkan, "Saya telah mendengar bahwa mengolah jiwa dapat dengan mudah menyebabkan penyimpangan hati, dan bahwa Anda akan melihat semua jenis ilusi. Jika Anda membuat bahkan satu kesalahan, Anda mungkin terjebak di dalam selamanya. Ilusi macam apa yang kamu lihat?" Zuan merasa sangat tersentuh. Ketika dia mendengar itu, dia secara naluriah menjawab, "Roti kukus yang lembut." Yu Yanluo tercengang. Zuan berteriak dalam hati, "Aku mengacau." Dia dengan cepat berkata, saya dikirim untuk melakukan pekerjaan sampingan di sekitar dapur dalam ilusi dan terus-menerus dilecehkan oleh kepala koki. Saya dipaksa untuk menguleni roti dari pagi sampai malam. Tanganku terasa seperti akan jatuh karena rasa sakitnya. Mengapa kamu mengalami ilusi aneh seperti itu? Yu Yanluo menggertakkan giginya. Yang sakit jelas aku, oke. Bab 1102. Ekspresi Zuan menegang. Ketika dia melihat tatapan curiga Yu Yanluo, pikirannya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dia berkata, "Mungkin karena saya terlalu miskin ketika saya masih kecil, jadi saya tidak punya pilihan selain membantu di restoran lokal.
Saya tidak berharap kebencian saya dari masa kecil saya menjadi begitu kuat dan menjadi sifat buruk. Petik 2. Yu Yanluo juga telah melihat latar belakang Zuan, jadi dia tahu bahwa dia tumbuh tanpa orang tua. Dia dan bibi dan pamannya telah saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Tidak lama kemudian, bahkan kerabat itu telah meninggal. Masa kecilnya benar-benar pahit dan sulit. Dia dipenuhi dengan dorongan keibuan dan tanpa sadar ingin membawanya ke pelukannya untuk memeluknya. Tapi dia tahu itu tidak pantas begitu dia mengangkat tangannya, dan menariknya kembali dengan canggung. Sebaliknya, dia berkata, kenangan yang tidak menyenangkan itu sudah ada di masa lalu. Semuanya akan lebih baik. Terima kasih, Nyonya, karena telah menghibur saya. Zuan merasa sedikit bersalah saat menjawab. Dia tidak berharap dia mempercayainya dengan mudah. Karena tidak ada yang lain, kamu harus cepat dan istirahat. Ini bukan awal lagi. Yu Yanluo menutup mulutnya dan menguap. Dia telah terluka parah sejak awal. Setelah menghabiskan begitu lama tentang Zuan, dia telah menghabiskan banyak kekuatan mental dan merasa sangat lelah. Oke, selamat malam, Nyonya, jawab Zuan dengan anggukan. Yu Yanluo berbaring lagi, membelakangi Zuan. Kemudian, dia diam-diam mengusap dadanya di bawah selimut. Bocah ini benar-benar sangat kuat. Jiwa Zuan sudah terbentuk, jadi gerakan rahasianya tidak luput dari deteksinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat malu. Sementara itu, Yu Yanluo benar-benar lelah. Dia masih agak tegang pada awalnya, tetapi dia tertidur lelap segera setelahnya. Tapi Zuan tidak seberuntung itu. Ada aroma samar yang tertinggal, dan selimutnya tidak banyak menyembunyikan sosok Yu Yanluo yang menakjubkan. Dia tidak bisa tertidur tidak peduli apa yang dia lakukan. Keesokan paginya, Yu Yanluo bangun. Dia melompat ketakutan. Kapan dia tertidur tadi malam? Dia menundukkan kepalanya untuk melihat pakaiannya. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa semuanya masih teratur. Dia mengerucutkan bibirnya. Dia benar-benar berbagi tempat tidur dengan pria lain, dan dia tertidur. Hanya beberapa hari sebelumnya, itu akan menjadi sesuatu yang tak terbayangkan baginya. Dia diam-diam berbalik untuk melihat Zuan. Namun, yang dia lihat adalah sepasang mata yang memerah. Dia melompat ketakutan dan bertanya, ada apa? Kenapa matamu merah sekali? Aku tidak bisa tidur sama sekali, Zuan menghela nafas. Wanita ini benar-benar tidak dijaga. Dia hanya tidur tepat di sebelahku. Apakah dia mencoba menguji saya? Hah? Kenapa kamu tidak bisa tidur? Yu Yanluo bertanya, bingung. Si cantik nomor satu dunia sedang berbaring di sebelah saya. Saya tidak berpikir ada pria di dunia ini yang bisa tertidur dalam situasi itu. Zuan menghela nafas. Yu Yanluo tersipu. Dia mendengus. Lihat dirimu. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan memanggilmu untuk tidur di ranjang ini. Dia mulai bangun, tetapi dia segera berbaring kembali dengan tangisan kaget. Apa yang salah? Zuan berseru, khawatir. Dia pikir dia telah terluka di suatu tempat. Yu Yanluo menatapnya dengan kesal dan menjawab, kamu ada di rambutku. Zuan kaget dan segera menyingkir. Advertisement. Pembantu Sing ada di luar, tetapi dia bisa mendengar aktivitas di dalam. Dia hendak masuk, dan bertanya apakah nyonya itu membutuhkan bantuan untuk berpakaian dan membersihkan diri, tetapi dia mendengar kamu menggangguku. Dan melompat ketakutan. Nyonya dan Adipati tidur bersama. Sebagai pelayan pribadi Yu Yanluo, dia jelas tahu bahwa nyonya dan Adipati hanyalah nama suami dan istri. Mengapa mereka tiba-tiba tidur di ranjang yang sama? Mungkinkah perasaan nyonya itu berubah dengan kembalinya Sang Duke, dan dia memutuskan untuk menerimanya dengan tulus? Tapi itu tidak mungkin. Saya sudah melayani nyonya begitu lama. Nyonya seharusnya tidak memiliki perasaan romantis untuk Sang Duke. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Setelah sedikit ragu, dia memutuskan untuk tetap di luar untuk mencegah kecanggungan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dari dalam, dan Yu Yanluo muncul sendirian. Pembantu Sing dengan cepat menyapanya ketika dia melihatnya. Tiba-tiba, semua pejabat yang telah menunggu di luar berkerumun. Mereka semua berteriak, mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan Sang Duke. Awalnya, pembantu Sing dan Gong Pan masih bisa menahan mereka. Namun, saat Sang Hong, Su Yu, Pei Sao, dan yang lainnya bergegas, situasinya dengan cepat menjadi tidak terkendali. Nyonya Yu, kami tidak menekan Duke karena dia terluka. Tetapi setelah satu malam untuk beristirahat dan memulihkan diri, apakah Adipati masih tidak dapat berbicara? Pei Sao mendengus. Apakah dia benar-benar tidak dapat berbicara karena luka-lukanya, atau apakah Anda menyuruhnya untuk tidak berbicara? Atau apakah dia penipu sejak awal? Petik 2. Para pejabat lain mulai berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Ketika mereka melihat Yu Yanluo, tatapan mereka penuh dengan alarm dan kecurigaan. Sementara Yu Yanluo bingung harus berbuat apa, Zuan keluar dan berteriak, siapa yang ingin bertemu denganku?
Zuan telah menggunakan wajah 1000 identitas untuk mendapatkan kembali penampilan Jian Yanyou. Para penonton terkejut ketika mereka melihatnya. Mereka tidak menyangka itu benar-benar menjadi adipati. Para pejabat yang lebih dekat dengan klan Yu segera mulai menyambutnya. Pei Sao dan yang lainnya masih curiga, bertanya, apakah kamu benar-benar adipati? Zuan tertawa dan menjawab, jika saya tidak, mungkinkah Anda? Gelombang aura menyapu, dan mereka yang hadir merasakan dewa yang kuat akan menyapu mereka. Mereka langsung gemetar ketakutan. Para penonton semuanya cerdas. Mereka dengan cepat menyadari bahwa itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh para pembudidaya peringkat master. Mereka semua ngeri, yakin bahwa orang di depan mereka benar-benar adipati. Meskipun dia terluka dan kekuatannya sedikit menurun, tekanan yang berasal dari jiwanya masih tetap ada. Pei Sao jelas tidak berani menanyainya lagi, tapi Sang Hong tidak yakin. Dia berbicara lagi. Tadi malam, Nyonya Yu berkata bahwa Paman Ming lah yang menghasut Jian Taiding untuk melakukan hal itu. Apakah Sang Duke mengakui apa yang dia katakan? Petik 2. Zuan menghela nafas dan menjawab, memang. Sangat disayangkan bahwa Taiding dibodohi oleh seorang penjahat. Untungnya, dia bisa kembali ke jalan yang benar di menit terakhir, berjuang bersama kami. Dia layak atas statusnya sebagai anggota klan Jian, layak menjadi adikku. Saat dia berbicara, dia terdengar sangat emosional, seolah-olah dia dipenuhi dengan kesedihan. Yu Yanluo terkejut. Keterampilan akting bocah ini benar-benar sesuatu yang lain. Apakah dia juga hanya menipuku sebelumnya? Tetapi ketika dia mengingat semua hal yang telah terjadi, dia masih membuang pikiran itu. Sekarang mereka telah mengkonfirmasi identitas Jian Yanyou, dan bahwa kasih sayang persaudaraan untuk Jian Taiding tidak palsu. Mereka yang berkumpul sepenuhnya yakin. Bahkan mereka yang datang untuk mengkritik Jian Taiding tidak curiga lagi, hanya mengutuk Paman Ming. Lagi pula, sejauh yang mereka tahu, Jian Taiding sudah cukup dekat dengan Paman Ming selama beberapa waktu. Namun, ternyata Paman Ming adalah seorang penipu yang menyembunyikan kedengkian. Kemudian, Yu Yanluo mengeluarkan batu rekaman yang sudah diedit untuk dilihat orang lain. Ketika mereka melihat pengakuan Paman Ming, tanda kecurigaan terakhir mereka juga hilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah Yu Yanluo untuk menangani berbagai macam detail setelahnya. Zuan minta diri, mengatakan bahwa dia terluka dan memasuki pengasingan. Dia tidak menarik banyak kecurigaan. Namun, ditinggalkan sendirian tiba-tiba membuatnya merasa seperti tidak ada hubungannya. Namun, untuk beberapa alasan, dia hanya merasa bahwa dia telah melupakan sesuatu. Apa yang saya lupakan? Dia tidak bisa memikirkan apa yang telah dia lupakan bahkan setelah waktu yang lama. Semuanya berubah menjadi lebih baik, jadi dia juga tidak terlalu memikirkannya. Dia menemukan kesempatan untuk mengubah penampilannya dan diam-diam kembali ke kediaman kekaisaran. Kebetulan Sang Hong mengetuk pintunya, mencarinya tidak lama setelah dia menyelinap masuk kembali. Ketika Zuan membuka pintu, Sang Hong berkata dengan agak meminta maaf, "Ah Zu, bukannya aku mau mengganggu istirahat Anda, tetapi saya benar-benar memiliki beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Anda." Petik 2. Paman yang terhormat terlalu sopan. Cepat, masuk, jawab Zuan. Mereka secara alami harus berbicara satu sama lain sedikit lebih intim ketika hanya mereka berdua. Sang Hong menghela nafas beberapa kali setelah dia masuk. Dia sepertinya akan mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk berbicara. Zuan terkekeh ketika dia melihat itu dan berkata, "Paman yang terhormat, katakan saja padaku jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dengan hubungan kami, tidak perlu merasa keberatan." Sang Hong merasa hangat di dalam ketika dia mendengar itu. Dia berkata, "Ah Zu, kamu bukan orang luar, jadi saya tidak akan bertele-tele. Saya baru saja menerima dekrit dari ibu kota." "Oh, apa yang dikatakan Yang Mulia?" Zuan bertanya. Dia tahu bahwa ada cara bagi ibu kota dan utusan kekaisaran untuk berkomunikasi dengan cepat satu sama lain. Sang Hong menghela nafas dan menjawab, "Yang Mulia memarahi saya dengan kejam, menyuruh saya untuk fokus pada misi saya sendiri." "Kenapa dia akan memarahimu?" Zuan bertanya dengan cemberut. Meskipun Yang Mulia tidak mengatakannya secara langsung, menurut semua informasi yang saya kumpulkan, pasukan raja yang telah berhenti di Komando Yi. "Saya rasa Yang Mulia tidak senang bahwa saya secara pribadi memindahkan pasukan raja," kata Sang Hong dengan senyum pahit. Zuan merasakan ketidakadilan atas nama Sang Hong. Dia berkomentar, "Yang Mulia baru saja menjadi ahli kursi sekarang. Ketegangan di Cloud Center Commandery adalah yang terburuk dan hampir meletus, dan paling berbahaya. Itulah sebabnya paman yang dihormati dipindahkan ke atas pasukan Raja Yan. Siapa yang tahu bahwa hal-hal akan diselesaikan setelahnya seperti ini?" Petik 2. Sang Hong tertawa mengejek diri sendiri dan menjawab, "Yang Mulia tidak terlalu peduli tentang itu, dia hanya peduli dengan hasil. Apa yang bisa kita lakukan sebagai subjek? Tentu saja kita hanya bisa menahan kritik. Kuncinya adalah misi kita masih belum selesai."
Yang mulia inginkan adalah merebut kembali otoritas klan Yu dan memotong salah satu sayap Raja Qi. Tapi sekarang Jian Taiding telah meninggal dan Cloud Center Commandery telah stabil, saya tidak dapat melakukan apapun pada klan Yu bahkan jika saya mau, lanjutnya. Itulah yang paling membuatnya tertekan. Alasan mengapa dia memanggil pasukan Raja Yan adalah karena dia berencana untuk mengalahkan klan Yu pada saat yang sama. Namun, rencananya tidak bisa mengikuti kenyataan. Zuan tahu bahwa Sang Hong selalu berada di pihak Kaisar. Meskipun Sang Hong telah merasakan sedikit ketidakpuasan dan memiliki pemikiran tertentu setelah kematian Sang Qian, itu tidak sampai dia sepenuhnya mengkhianati Kaisar. Itulah mengapa Zuan tidak bisa menyuruhnya untuk membiarkan klan Yu begitu saja. Tapi dia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan masalah ini. Bagaimanapun, Sang Hong telah bertindak sebagai utusan kekaisaran untuk menebus dosa masa lalunya melalui pencapaian. Jika dia mengacaukan segalanya, klan Sang kemungkinan besar akan selesai begitu dia kembali. Dan apakah itu menyangkut Zheng Dan atau Sang Qin, kejatuhan klan Sang tidak akan membawa manfaat apapun bagi Zuan. Zuan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata, saya punya solusi. Bab 1103. Mata Sang Hong berbinar dan dia bertanya, solusi apa? Zuan tidak langsung menanggapi apa yang dia katakan dan malah bertanya, Paman yang terhormat, apa pendapat Anda tentang apa yang dikatakan Nyonya Yu? Bahwa Jian Taiding bukanlah pelaku utama, tetapi Paman Ming adalah penghasut utama. Sang Hong terdiam sejenak, lalu berkata, dari apa yang kulihat, Jian Taiding arogan dan lalim. Dia menyembunyikan kebenaran dari masa di Cloud Center Commandery. Tidak mungkin dia dipaksa untuk melakukan sesuatu. Saya percaya alasan mengapa Nyonya Yu mengatakan apa yang dia katakan adalah karena dia khawatir faksi Jian Taiding akan melakukan sesuatu yang putus asa karena khawatir. Dia mengatakan hal-hal itu untuk meyakinkan massa. Zuan menghela nafas kagum. Sang Hong adalah rubah tua yang licik dalam politik. Dia segera melihat melalui poin yang paling penting. Dia berkata dengan serius, memang, itulah yang saya pikirkan juga. Tetapi bahkan jika mereka dapat menghindari hukuman mati, mereka tidak akan lolos dari hukuman. Nyonya Yu dan Cloud Center Duke pasti akan berurusan dengan anggota faksi Jian Taiding yang masih hidup. Bahkan jika mereka tidak melakukan pembersihan besar, mereka akan menggantikan beberapa posisi penting. Misalnya, sejauh yang saya tahu, tetua klan Yu Xuanxing sangat dekat dengan Jian Taiding. Dia pasti memainkan peran besar dalam kesepakatan penyelundupan dengan ras iblis. Dan dari apa yang saya lihat dalam waktu singkat saya di klan Yu, Yu Yanluo mungkin tidak tahu tentang masalah ini, atau mungkin menutup mata terhadap semuanya. Dia jelas bukan pelaku utama. Karena itu, Yu Yanluo mungkin akan melawan pemain silang seperti itu juga. Dilihat dari situasi saat ini, tidak akan terlalu realistis untuk berurusan dengan Yu Yanluo juga. Namun, jika kita bertindak melawan Yu Xuanxing, seseorang yang berada di posisi 3 teratas klan Yu, itu juga akan melemahkan klan Yu sampai batas tertentu. Begitu kita kembali ke ibu kota, hasil itu akan memuaskan bagi Yang Mulia. Apa pendapat Paman yang terhormat? Sang Hong sangat senang ketika mendengar analisis Zuan. Dia menjawab, Su, saya benar-benar memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Anda. Meskipun saya tahu sebelumnya Anda cukup cerdas, saya tidak pernah berharap wawasan Anda di bidang politik juga begitu tajam. Anda benar-benar mengukir jalan baru melalui situasi sulit ini. Kami memiliki jalan keluar dari kesulitan ini sekarang. Yu Xuanxing bukan hanya figur peringkat ketiga dari klan Yu Cloud Center, dia juga seorang tokoh penting di pengadilan Cloud Center Commandery. Jabatan resminya hanya di bawah Hakim Zuo Su dan Wakil Hakim Su Yu. Dia bertanggung jawab atas hal-hal penting seperti promosi. Jika orang seperti itu digulingkan, itu pasti akan memberikan pukulan besar bagi klan Yu. Pada saat yang sama, itu akan mempengaruhi pengaruh Raja Qi. Paling tidak, itu akan lebih dari cukup untuk mengurus tugas yang mulia untuk mereka. Paman yang terhormat terlalu memujiku. Zuan melambaikan tangannya dengan rendah hati, tetapi dia menghela nafas dalam hati. Bukan karena dia memiliki wawasan yang tajam dan kejam di lapangan, melainkan karena dia memiliki kecerdasan dari pihak utusan kekaisaran dan Yu Yanluo. Dengan bekerja sama dengan kedua belah pihak, dia dapat menemukan solusi dengan lebih mudah daripada yang lain. Orang-orang di dunia ini tidak bodoh. Jika mereka memiliki tingkat informasinya, kebanyakan dari mereka akan sampai pada kesimpulan yang rasional dan tepat. Namun sayangnya, tidak semua orang memiliki akses ke satu set informasi yang lengkap. Mereka sering disesatkan oleh perspektif sepihak. Sang Hong mendiskusikan beberapa detail lebih lanjut dengan Zuan, lalu bergegas keluar dengan penuh semangat. Zuan bertanya-tanya apakah dia harus mengambil kesempatan untuk mencari Big Man Man. Dia pasti sangat khawatir untuk beberapa waktu. Tiba-tiba, sesosok menyelinap masuk. Begitu dia masuk, dia bahkan diam-diam memeriksa apakah ada yang membuntutinya. Baru kemudian dia mengunci pintu lagi. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Pei Yu, Zuan memarahinya dengan main-main. Apa sih yang kamu lakukan?
Kenapa kamu bertingkah licik seperti ini? Petik 2. Pei Yu dengan hati-hati pindah ke sisi Zuan dan berkata dengan nada pelan, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu karena kita adalah saudara, tapi aku pikir aku dihantui oleh hantu. Zuan terdiam. Pei Yu membuka mulutnya beberapa kali, tapi dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Saya pikir saya telah dihantui oleh hantu perempuan. Hantu perempuan. Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jangan bilang padaku. Begitu dia mulai membicarakannya, menjadi lebih mudah bagi Pei Yu untuk membicarakan sisanya. Iya, kupikir aku sedang bermimpi atau semacamnya, tapi aku selalu mendengar seorang gadis manis berbicara padaku. Setiap kali saya menjawab dengan antusias, saya menemukan bahwa itu hanya mimpi. Apakah kamu hanya mendengar sesuatu? Ekspresi Zuan agak tidak wajar saat dia menjawab. Saya juga tidak tahu. Aku bahkan hampir bisa melihat penampilan gadis itu. Meskipun tidak jelas, perasaan yang dia keluarkan adalah bahwa dia benar-benar cantik. Aku yakin bahkan Yu Yanluo tidak dapat menandinginya, wajah Pei Yu terlihat bodoh dan tergila-gila, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang indah. Zuan berpikir dalam hati, Daji memang sangat cantik, tetapi mengatakan bahwa Yu Yanluo tidak dapat dibandingkan dengannya mungkin terlalu berlebihan. Keduanya jelas berada di level yang sama. Pei Yu meraih lengannya dan berkata, yang lebih sulit untuk dilupakan adalah suara gadis itu terlalu indah. Bagaimana seseorang bisa memiliki suara yang begitu indah di dunia ini? Kepribadiannya benar-benar lembut dan manis, dia tanpa sadar menggosok sesuatu dengan tangannya saat dia berbicara. Zuan menggigil dan menarik lengannya, menjawab, bukankah kamu sudah mengatakan bahwa kamu sedang bermimpi? Jangan pikirkan semua sampah itu. Pei Yu cemberut dan menjawab, itulah mengapa saya bertanya-tanya apakah saya dirasuki oleh hantu perempuan. Lagi pula, aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung, dan tidak mungkin suaranya bisa seindah itu. Zuan dengan paksa menahan keinginannya untuk tertawa. Bagaimana dia akan bereaksi jika dia tahu bahwa, gadis manis itu sebenarnya aku? Meskipun dia benar-benar ingin melihat Pei Yu hancur, dia tetap memutuskan untuk tidak melakukannya pada akhirnya. Bagaimanapun, itu juga akan memutuskan bunuh diri sosialnya sendiri. Dia batuk 2 kali dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mungkin akhir-akhir ini Anda terlalu lelah dan mulai berhalusinasi. Benar-benar ada hantu perempuan di dunia ini. Mungkin, jawab Pei Yu. Dia masih merasa agak sedih. Zuan berkata sambil tertawa, saya dengar Anda sering mengunjungi Jasper Land baru-baru ini, Anda mungkin telah bekerja cukup keras. Bagaimana Anda masih memiliki ruang mental untuk memikirkan hantu wanita yang manis? Pei Yu menggerutu, ingat bahwa Mes Ping sangat suka saat terakhir kali kita pergi ke Jasper Land bersama. Saya cukup sering membantunya dengan bisnisnya. Saya mencoba menemuinya beberapa kali setelah itu, tetapi kemudian saya mendengar bahwa dia sudah meninggalkan Jasper Land. Sangat disayangkan, jadi saya harus mencari gadis lain di Jasper Land. Namun, tidak satu pun dari mereka yang sebagus Ping. Petik 2. Zuan berencana untuk hanya menikmati ceritanya pada awalnya, tetapi kemudian senyumnya berangsur-angsur membeku. Dia bertanya dengan serius, Ping yang kamu bicarakan itu sudah tidak ada lagi. Apa maksudmu? Bahwa dia sudah tidak ada lagi, tentu saja, kata Pei Yu. Dia sepertinya telah menebus dirinya sendiri dan berkata dia akan kembali ke rumah. Penjaga rumah bordil menggerutu tentang bagaimana dia tidak memiliki hati nurani, bahwa dia sebenarnya telah menyembunyikan begitu banyak dana pribadi. Menurutku, penjaga rumah bordil itu hanya serakah dan tidak ingin membiarkan pembuat uang seperti dia pergi. Zuan tiba-tiba bangkit. Dia akhirnya menyadari apa yang dia lupakan. Dia tiba-tiba merasa kedinginan. Ketika dia melihat bagaimana Zuan bertindak, Pei Yu menjadi gugup juga, bertanya, ada apa? Ayo pergi ke Jasper Land untuk saat ini. Saya akan mengisi Anda di sepanjang jalan. Zuan memimpin dan bergegas keluar. Berhenti membuatku takut seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Pei Yu bertanya sambil segera mengikuti. Mengapa sepertinya kunjungan acaknya ke Jasper Land benar-benar menimbulkan masalah besar? Zuan memilah-milah pikirannya sambil berkata, mengapa kita dapat mengetahui bahwa Zuo Su dan Jian Taiding adalah biang keladi dari kesepakatan penyelundupan dengan ras iblis begitu cepat? Karena kami menemukan bukti yang ditinggalkan Chen Zhou, jawab Pei Yu tanpa sadar. Apakah dia memberi kita bukti? Zuan bertanya. Tentu saja tidak. Dia sebelumnya menyimpannya di grup pedagang Zenyuan. Pei Yu tercengang. Jangan bilang menurutmu kelompok pedagang Zenyuan diam-diam memberi kami barang yang salah. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya memiliki koneksi dengan petinggi grup pedagang Zenyuan. Mereka tampaknya bahkan tidak menyadari keberadaan buku ini, hanya memperlakukannya sebagai sesuatu yang disimpan oleh tamu biasa. Ada begitu banyak tamu yang masuk dan keluar dari grup pedagang Zenyuan. Jika Chen Zhou dengan sengaja menyembunyikan identitasnya, maka akan sulit bagi staf mereka untuk mengetahuinya. Siapa lagi?
Kalau bukan Zenyuan Merchant Group, ekspresi Pei Yu tiba-tiba berubah di tengah kalimatnya. Apakah kamu mencurigai Ping? Itu tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Zuan menjawab dengan dingin. Sejauh ini, semua yang kami selidiki telah diinformasikan olehnya. Jika ada yang salah dengannya, bukankah itu berarti seluruh penyelidikan kita salah? Fakta bahwa dia tiba-tiba menghilang mungkin karena dia memiliki hati nurani yang bersalah. Aku seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Jalan rahasia di mana Cloud Center Duke menghilang mengarah ke Jasperland. Ping ada di Jasperland. Bagaimana dunia ini bisa memiliki kebetulan yang hebat? Petik 2. Bab 1104. Pei Yu benar-benar tercengang ketika mendengar itu. Dia bertanya dengan tidak percaya, perasaannya terhadap Chen Zhou begitu kuat, jangan bilang semua itu palsu. Zuan menghela nafas dan menjawab, justru karena aktingnya sangat bagus, jika tidak, kita tidak akan mudah tertipu. Jika Ping tetap di sana, dia tidak akan memikirkannya lagi. Tapi dia baru saja pergi saat itu. Itu pasti menunjuk pada hati nurani yang bersalah. Pei Yu masih tidak yakin. Dia menjawab, tetapi Cloud Center Duke telah kembali dengan selamat. Tidak bisakah kita bertanya padanya tentang apapun yang perlu kita ketahui? Petik 2. Ketika sampai pada mengapa ada jalan rahasia dari Duke Manor ke Jasperland, bukankah Sang Duke tahu yang terbaik? Advertisement. Ekspresi Zuan menegang. Dia menjawab, Duke saat ini sedang merawat luka-lukanya dan tidak akan bertemu orang luar. Lebih jauh lagi, dia mungkin tidak akan mengatakan yang sebenarnya jika kita bertanya padanya. Aku adalah adipati yang menakutkan sekarang. Bagaimana saya bertanya pada diri sendiri? Saat mereka mengobrol, mereka dengan cepat tiba di Jasperland. Zuan mencari nyonya rumah bordil dan bertanya tentang Ping. Nyonya itu mengira keduanya datang untuk bermain pada awalnya, jadi dia agak menyendiri. Tapi Zuan tidak membuang waktu dan menunjukkan padanya statusnya sebagai utusan kekaisaran. Ekspresi nyonya segera berubah dan dia menjawab, Tuan, saya hanya akan mengatakan bahwa ada yang salah dengan Ping. Bisnis gadis itu bahkan tidak terlalu bagus, bagaimana dia bisa punya cukup uang untuk menebus dirinya sendiri? Kapan dia datang ke Jasperland? Zuan bertanya. Di bawah bimbingan nyonya, mereka berdua tiba di kamar Ping. Itu adalah pemandangan yang familiar. Meskipun hal-hal tetap sama, orang-orang sudah berubah. Gadis itu, kurasa dia berasal dari komando tetangga 2 tahun lalu. Kami biasanya tidak menerima orang-orang seperti itu, tetapi dia memiliki cerita yang menyedihkan, dan dia juga cukup cantik. Karena kami tidak akan kehilangan uang dengan membawanya masuk, kami setuju. Nyonya itu mengamati keadaan ruangan dan menjelaskan, kami berencana untuk memberikan kamar ini kepada gadis lain. Kami belum punya waktu untuk membersihkannya dengan benar. Huff, dia mungkin menyuapmu untuk membiarkannya masuk. Pei Yu adalah veteran tempat itu. Dia tahu tempat seperti rumah bordil biasanya tidak akan sembarangan menerima gadis dewasa dari luar. Advertisement. Nyonya itu tertawa canggung dan berkata, gadis Ping itu tahu bagaimana hal-hal bekerja di sekitar bagian ini, jadi bagaimana kita bisa menolaknya. 2 tahun yang lalu, Zuan mulai berpikir untuk dirinya sendiri. Insiden dengan Jian Yanyo telah terjadi lebih dari setahun sebelumnya. Tampaknya Ping telah tiba lebih awal untuk mengatur berbagai hal. Dia melanjutkan, bertanya, komandan mana yang merupakan komando tetangga yang Anda sebutkan? Komandan Yi, tentu saja, jawab nyonya itu. Komandan Yi, Zuan berhenti kedinginan. Bahkan Pei Yu menyadari ada yang aneh. Ada apa dengan Komando Yi? Nyonya bertanya dengan bingung. Tidak apa, Zuan tidak ingin dia tahu terlalu banyak. Dia melihat ke seluruh ruangan dan memperhatikan bahwa banyak pakaian tertinggal. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Ping tidak membawa semua pakaian ini bersamanya. Nyonya itu menjawab, itu benar-benar normal. Dalam jalur perdagangan kami, mereka yang ingin pergi seringkali tidak ingin terbebani oleh masa lalu mereka dan tidak akan membawa pakaian ini kembali. Lagi pula, siapa yang berani mengenakan pakaian terbuka semacam ini di depan umum? Apakah Ping kembali ke kampung halamannya? Di mana kampung halaman itu? Pei Yu bertanya. Dia cukup kesal sekarang karena dia mengetahui bahwa gadis yang sangat dia sayangi telah benar-benar membodohinya. Advertisement. Saya pikir dia dari kota Qiansui Komandan Yi, tambah nyonya itu. Ini Komando Yi lagi. Pei Yu mengerutkan kening. Namun, bukan itu yang diperhatikan Zuan. Bahkan jika itu adalah gadis rumah bordil yang normal, mereka bahkan mungkin tidak mengungkapkan kampung halaman mereka yang sebenarnya, apalagi seseorang yang telah tiba untuk sebuah misi. Zuan menatap nyonya itu dan bertanya, siapa bosmu? Bawa kami untuk bertemu dengannya. Dia ingin memintanya untuk membawanya, tetapi dia khawatir berita tentang kedatangan mereka akan bocor, jadi dia memutuskan untuk pergi sendiri. Nyonya itu tidak berani menentangnya. Dia dengan cepat membawanya ke halaman belakang. Segera setelah itu, seorang pria yang tampak seperti tuan tanah menyambut mereka. Zuan mengamati pria itu, dia sepertinya hanya seorang pedagang biasa yang tidak memiliki informasi yang dia butuhkan. Namun,
Zuan tiba-tiba memikirkan sesuatu sebelum pergi dan bertanya, apakah Sang Duke pernah memiliki seseorang yang dekat dengannya di Jasper Land? Bos menjawab dengan senyum minta maaf, Tuan, diri Anda yang terhormat pasti bercanda. Selir Adipati semuanya cantik luar biasa, dan dia bahkan memiliki seorang dewi seperti Nyonya Yu sebagai istrinya. Mengapa dia mungkin menyukai tempat biasa seperti Jasper Land kita? Zuan berpikir, Anda tidak tahu bahwa kecantikan nomor satu yang Anda bicarakan ini bukanlah seseorang yang bahkan bisa disentuh oleh Sang Duke. Dia hanya memujanya secara sepihak, jadi Jian Yanyo masih memiliki motif. Tapi dia tidak bisa begitu saja memberitahu pria itu karena berbagai alasan, jadi dia hanya bisa berkata kepada Pei Yu, begitu kita kembali, lihat latar belakang Jasper Land. Tidak mungkin bisnis sebesar ini tidak memiliki latar belakang apapun. Periksa dan lihat siapa yang ada di belakang mereka. Juga, tugaskan seseorang untuk menyelidiki keberadaan Ping. Lihatlah ke kampung halaman yang dia sebutkan dan tempat-tempat lain yang memungkinkan, tambahnya. Meskipun tidak ada terlalu banyak harapan, dia masih tidak ingin mengabaikan kemungkinan apapun. Tiba-tiba, suara wanita yang jernih memanggil, Tuan Muda Su. Zuan berbalik dan melihat seorang wanita muda dengan lesung pipit berwarna kuning. Dia memiliki senyum manis di wajahnya saat dia melambai ke arahnya. Mata Zuan berbinar. Dia berjalan dan menyapanya, bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Pei Yu bingung, tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan menunjuk wanita muda itu, berseru, bukankah kamu? Bukankah kamu Hope of Freedom? Tang Tianer membungkuk padanya dan menjawab, salam, Tuan Muda Pei. Saya tidak berharap Tuan Muda masih mengingat saya. Petik 2. Pei Yu berpikir, siapa yang akan melupakan seseorang secantik ini? Terlebih lagi, seseorang yang melakukan itu dengan Kakak Zhu di kamar pribadi. Dia dengan cepat menarik Zuan ke samping dan bertanya, Kakak Zhu, mengapa dia mengikutimu sampai ke sini? Jangan bilang Hope of Freedom terlibat di sini. Zuan menepuk bahunya dan menjawab, jangan khawatir, dia adalah temanku. Anda dapat kembali untuk saat ini, tetapi lihatlah hal-hal yang telah saya ceritakan kepada Anda. Saya memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi saya akan kembali sebentar lagi. Petik 2. Pei Yu merasa pahit ketika dia melihat keduanya pergi sambil mengobrol dengan gembira satu sama lain. Dia bergumam, tidak ada kesetiaan dalam hal cinta. Dia berkencan dengan wanita cantik, sementara aku harus mematahkan punggungku bekerja. Petik 2. Meskipun dia tidak terlalu senang tentang hal itu, mengingat persahabatan mereka, dia tidak akan benar-benar mengambil hati. Dia dengan cepat kembali ke tempat tinggal sementara untuk mengurus tugas yang ditugaskan padanya. Sementara itu, Tang Tianer menggoda Zuan. Tuan Muda Su, ini masih siang bolong, tetapi Anda akan pergi ke tempat seperti itu. Bukankah itu terlalu banyak? Saya baru saja menyelidiki beberapa hal, kata Zuan sambil tersenyum. Dia tidak repot-repot menjelaskan terlalu banyak. Tang Tianer pindah ke sisinya dan berjinjit, mengendus bahu dan dadanya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, tidak ada bau gadis lain. Sepertinya Tuan Muda benar-benar seorang pria terhormat. Petik 2. Suasana hati Zuan tidak bisa tidak membaik ketika dia melihat senyumnya yang cemerlang dan manis. Dia bertanya, mengapa Nona Tang datang ke rumah bordil? Tidak mungkin kamu datang ke sini untuk bermain, kan? Petik 2. Bukankah karena seseorang yang kukenal pergi tanpa mengatakan apapun setelah mendapatkan apa yang dia inginkan? Anda bahkan tidak pernah datang menemui saya, jadi saya berjalan-jalan untuk melihat apakah saya dapat menemukan tikus yang tidak berperasaan itu, jawab Tang Tianer. Dia memainkan rambutnya sambil menatap Zuan sambil tersenyum. Tuan Muda Zhu sangat luar biasa, maukah kau membantuku mencari tikus tak berperasaan itu? Adegan Zuan bersembunyi di bak mandinya muncul kembali di benaknya. Kulit Tang Tianer halus dan bersinar seperti batu giok, dan ada desain cerah di kulitnya. Dia hanya bisa batuk dengan canggung beberapa kali dan berkata, maaf, Nona Tang, aku benar-benar terlalu sibuk beberapa hari ini. Saya harus pulih dari cedera saya, itulah sebabnya saya tidak mengunjungi Anda. Petik 2. Anda tidak memiliki sedikit pun ketulusan. Jika Anda benar-benar peduli, Anda pasti akan menemukan cara untuk setidaknya mengirimi saya pesan. Tang Tianer mendengus. Namun, ekspresinya menjadi cerah segera setelah itu dan dia berkata, tapi seseorang sepertiku tidak akan begitu picik. Bagaimanapun juga, sebuah pertemuan tidak sebagus pertemuan kebetulan, jadi kenapa kamu tidak menemaniku jalan-jalan hari ini? Zuan ragu-ragu dan menjawab, aku masih punya urusan penting yang harus diurus. Aku takut. Perlakukan saya dengan baik, dan siapa tahu, saya mungkin punya jawaban untuk apa yang paling Anda khawatirkan, kata Tang Tianer sambil mengedipkan mata. Zuan dengan gembira memulai, tahukah Anda? Tang Tianer menekankan jarinya ke bibirnya bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, berkata, kamu belum menemaniku, jadi kamu tidak boleh bertanya apapun. Zuan tahu bahwa statusnya istimewa.
Dia mungkin benar-benar tahu sesuatu. Dia baru saja akan setuju ketika suara lembut dan menyenangkan memanggil. Lihatlah dua sejoli ini. Apa aku datang di saat yang tidak tepat? Seluruh tubuh Zuan gemetar saat dia dengan cepat berbalik. Seorang wanita muda berpakaian merah dan hitam berdiri di dekatnya. Wajah ovalnya lembut dan cantik, senyum ambigu menggantung dari bibir merahnya. Sebuah riak besar bergerak di dadanya segera setelah dia mulai berjalan. Mata semua pria yang lewat langsung tertarik padanya. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu menawan di dunia ini? Jangan bilang ini rumah bordil yang terbaik. Jika dia benar, maka aku harus mencobanya bahkan jika aku harus menyia-nyiakan seluruh kekayaan keluargaku. Di sebelah wanita muda yang menawan adalah seorang pelayan imut dengan pipi tembem. Pada saat itu, dia menatap Zuan dan Tang Tianer dengan tatapan tajam dan cemberut. Anda telah berhasil trolling Hong Zhao untuk plus 55 plus 55 plus 55. Siapa lagi mereka selain Big Man Man dan pelayannya? Bab 1105. Kebetulan sekali. Zuan terkekeh malu. Baru saat itulah dia menyadari bahwa jari Tang Tianer masih ada di bibirnya, namun, dia dengan cepat mundur selangkah. Dia benar-benar depresi. Mengapa saya mengalami salah satu adegan drama romantis klise itu? Tepat. Kebetulan sekali. Saya baru saja berjalan-jalan, namun akhirnya saya melihat Tuan Muda Zhu bermain-main dengan kecantikan lain. Pei Mianman memiliki senyum lebar di wajahnya. Tidak ada sedikit pun kemarahan dalam ekspresinya. Tapi Zuan tahu dia semakin marah setiap detik, karena jumlah poin kemarahan yang masuk melalui backhand meningkat secara eksponensial. Tang Tianer mengangkat alis. Indra keenamnya segera memberitahunya bahwa ada lebih dari keduanya daripada yang terlihat. Karena itu, dia meraih lengan Zuan dan bertanya, "Kakak Zhu, siapa gadis ini?" Namun kenyataannya, menilai dari kecantikan wanita itu dan cara berpakaiannya yang berbeda, dia sudah bisa menebak siapa dia sebenarnya. Dia hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Zuan terbatuk dan berkata, "Ahem, ini Nona Pei, teman baikku." Advertisement. Dia tidak takut untuk jujur tentang hubungan mereka, tetapi Pei Mianman telah memintanya untuk merahasiakannya. Dunia ini sedikit lebih berpikiran terbuka daripada Tiongkok kuno, tetapi masih ada batasnya. Tidur bersama sebelum menikah pasti akan berpengaruh pada gadis itu. Sementara itu, klan Pei bukanlah klan kecil, jadi mereka akan lebih peduli dengan hal-hal seperti itu. Meskipun Pei Mianman tahu tentang pengaturan mereka juga, dia masih tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat Zuan bertingkah seperti ini dengan gadis lain. Mungkinkah ini selir terbaru Tuan Muda Zhu? Dia berkomentar sambil berjalan sambil tersenyum. Di sebelahnya, Hong Zhao masih marah. Dia tidak bisa mengerti mengapa tuannya belum menjadi bermusuhan. Tang Tianer mendengar sarkasme dalam suara Pei Mianman, diarahkan pada kontak fisiknya dengan Zuan. Tapi dia tidak keberatan, dan malah terlihat lebih geli. Keduanya, menarik. Zuan mulai berkeringat ketika dia merasakan kecemburuan dalam suara mereka. Dia berseru, "Astaga, kamu salah paham. Dia adalah Nona Tang dari grup pedagang Zenyuan, dan kami sedang menyelidiki sebuah kasus. Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan padanya. Untuk apa kau menjelaskan itu padaku? Tuan Muda Zhu bisa melakukan apapun yang Anda inginkan." Pei Mianman berkata tanpa emosi. Zuan terdiam. "Bukankah kau bertanya padaku siapa dia?" Tang Tianer menjelaskan dengan lembut, "Nona Pei, kakak Zhu dan aku benar-benar tidak memiliki apa-apa di antara kita." Jantung Pei Mianman melompat. Anda bahkan memanggilnya kakak Zhu, namun Anda mengatakan tidak ada yang terjadi di antara Anda berdua. Advertisement. Kamu berpura-pura terlihat lemah dan menyedihkan. Apakah Anda mencoba membuat saya terlihat seperti penjahat yang mengintimidasi yang tidak mengerti? Wanita secara alami sensitif terhadap perilaku jalang teh hijau, satu dari gadis-gadis lain. Tetapi meskipun dia bisa melihat melalui semua itu, dia tidak bisa menjadi bermusuhan di tempat. Kalau tidak, orang mungkin memandang rendah dirinya. Tetap saja, semakin banyak yang terjadi, semakin marah dia. Anda telah berhasil mengontrol Pei Mianman untuk plus 233 plus 233 plus 233. Tiba-tiba, Zuan mengiriminya transmisi Qi. Man, wanita ini jelas-jelas mencoba membuat jarak di antara kita. Jangan tertipu triknya. Pei Mianman menyeringai ketika dia mendengar penjelasannya. Setidaknya orang ini tidak terlalu bodoh. Dia tahu bahwa dia ada di sisinya, jadi sebagian besar kemarahannya menghilang. Tapi dia masih membalas melalui transmisi Qi, "Saya tidak peduli jika Anda sedang menyelidiki suatu kasus, tetapi apakah Anda harus mencium jarinya? Apa kau harus memeluknya dengan erat?" Zuan terdiam. Meskipun itu hanya kebetulan, hal-hal itu masih terjadi. Itu benar-benar agak sulit untuk dijelaskan. Pei Mianman kemudian mulai rileks. Dia mulai menilai Tang Tianer dengan geli. "Kakimu cukup bagus, tapi dadamu agak kecil. Saya rasa Anda cukup cantik, tidak terlalu buruk untuk disimpan sebagai penghangat tempat tidur. Jika Anda ingin bergabung dengan haremnya,
Anda harus mendapatkan persetujuan pribadi Cuyan terlebih dahulu. Petik 2. Sekarang giliran Tang Tianer menjadi terdiam. Kenapa wanita ini berbicara padaku seperti istri utama yang berbicara dengan selir? Tapi dia bereaksi dengan cepat juga, menjawab, apakah Nona Pei berbicara tentang Nona pertama Chu? Tetapi jika saya ingat dengan benar, dia sudah menceraikan kakak Su, kan? Petik 2. Advertisement. Itu hanya dilakukan untuk membodohi orang lain. Mereka berdua lebih dekat dari sebelumnya. Pei Mianman hanya berencana untuk menghibur dirinya sendiri dengan situasi ini, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit asam ketika dia mengatakan itu. Mata Tang Tianer bersinar saat dia melanjutkan, tapi mengapa rasanya Nona Pei bahkan lebih antusias daripada Nona Chu? Pei Mianman jelas menangkap ejekan dalam suaranya. Tang Tianer menyiratkan bahwa istri utama bahkan belum mengatakan apa-apa, jadi hubungan seperti apa yang dimiliki seorang gadis dari klan Pei dengan Zuan, hingga dia berbicara seperti ini. Namun, karena penjelasan Zuan, dia tidak marah. Dia malah menjawab sambil tersenyum, itu karena Cuyan adalah teman baikku, tentu saja. Dia tidak ada di sini, jadi aku harus mengawasi suaminya. Kalau tidak, beberapa Vixen mungkin akan mengejarnya. Petik 2. Ekspresi Zuan menjadi gelap. Dia telah menemukan bahwa Pei Mianman sangat suka memainkan peran sebagai teman dekat Cuyan. Tampaknya selalu memberinya rasaan tanpa gagal. Tang Tianer juga kehilangan kata-kata. Dia tidak pernah menyangka ketabahan mental wanita ini begitu hebat, dan pembalasannya begitu kejam. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia katakan ketika Pei Mianman berkata sambil tersenyum, aku masih harus berbelanja, jadi kalian berdua bisa perlahan menikmati jalan-jalanmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dia membungkuk ke arah mereka berdua, lalu berbalik untuk pergi. Ketika dia berjalan melewati Zuan, dia memberinya senyum ambigu. Zuan memaksakan sebuah senyuman sebagai balasannya. Meskipun Pei Mianman tidak mengatakan apa-apa, niatnya sudah cukup jelas. Ketika tuan dan pelayan pergi, Hong Zhao akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia bertanya, Nona muda, mengapa kamu pergi begitu saja? Apa aku harus mengamuk dan membuat keributan? Pei Mianman menjawab sambil tertawa kecil. Nona muda, bagaimana kamu masih bisa tertawa? Gadis Tang itu ada di seluruh tuan muda, dan dia bahkan menekan dadanya ke lengan tuan muda. Betapa tidak tahu malu. Hong Zhao dengan marah menyuarakan kemarahan untuk tuannya. Dia hanya merasa seolah-olah tuannya yang berharga entah bagaimana telah tercemar. Dia melanjutkan, tuan muda juga harus disalahkan, dia sebenarnya tidak mendorongnya pergi. Dia sedang menyelidiki sebuah kasus. Wajar jika dia menggunakan perangkap madu jantan, jawab Pei Mianman, dia tampaknya tidak keberatan. Dia melanjutkan, saya sudah lega sekarang karena saya telah melihat bahwa dia aman dan sehat. Jadi itu jebakan madu. Saya akan mengatakan, tuan muda itu sangat hebat, jadi mengapa dia menjadi pria seperti itu? Hong Zhao mengangguk seolah dia tiba-tiba mengerti. Pei Mianman memutar matanya. Sepertinya Zuan terus-menerus memberinya makan sekarang melakukan pekerjaan. Mengapa saya memiliki boneka untuk pembantu? Dia bahkan percaya beberapa alasan acak yang saya buat. Sementara itu, Tang Tianer memiliki ekspresi termenung di wajahnya saat dia melihat Pei Mianman dan Hong Zhao pergi. Dia berkomentar, Tuan Muda Su, hubungan Anda dengan Nona Pei tampaknya cukup baik. Kami adalah sesama siswa di Bright Moon City, jadi kami memang cukup dekat. Ekspresi Zuan berubah serius dan dia bertanya, Nona Tang, mengapa Anda harus bertindak seperti itu sebelumnya? Tang Tianer secara alami tahu bahwa dia tidak bahagia. Karena itu, dia tersenyum manis dan mulai bertingkah imut. Kau tahu, aku melakukan itu hanya karena aku terlalu menyukai tuan muda. Aku sedikit cemburu. Oh, kamu suka aku. Zuan menjawab, menatapnya dengan mata panas. Jantung Tang Tianer berdetak kencang, tetapi dia masih mempertahankan senyumnya dan menjawab, tentu saja. Itu bagus kalau begitu. Zuan mengulurkan tangan dan meraih pinggangnya, berkata, ayo pesan kamar Jasper Land dan saling mengenal dengan baik. Kemudian, dia menuju ke Jasper Land. Benar saja, Tang Tianer mulai panik. Sebagai seseorang yang bekerja di tempat seperti Hope of Freedom, dia jelas tahu apa yang dimaksud Zuan. Dia melompat dan memohon, Tuan Muda Zu, saya salah. Aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Zuan memberinya tatapan acuh tak acuh, menjawab, saya tidak ingin melihat pengulangan dari apa yang baru saja terjadi di masa depan. Tang Tianer mengerutkan bibirnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa tanpa daya menyuarakan persetujuannya. Namun, Zuan akhirnya menunjukkan senyuman dan menjawab, itu lebih baik. Kita sudah berteman, jadi bukankah lebih baik sedikit lebih tulus satu sama lain? Apakah aku belum cukup tulus padamu? Tang Tianer bergumam. Dia sudah menunjukkan padanya segalanya di bak mandi itu. Tentu saja, tidak mungkin dia mengatakan itu dengan lantang. Zuan jelas memikirkan hal yang sama. Ekspresinya sedikit melunak ketika dia menatapnya, dan dia bertanya, baiklah, kemana kamu ingin pergi?
Mata Tang Tianer berbinar. Lesung pipit manis kembali ke wajahnya saat dia menjawab, di mana saja tidak apa-apa, asalkan bersamamu. Zuan mengerutkan kening. Dia hanya merasa bahwa Tang Tianer bertindak terlalu dekat, tetapi dia mungkin memiliki motif tersembunyi. Tetapi ketika dia mengingat bagaimana dia menyelamatkannya terakhir kali, dia merasa bahwa dia telah berkorban terlalu banyak untuk benar-benar melakukannya semua karena beberapa motif tersembunyi. Zuan menemani Tang Tianer berkeliling kota Cloud Center begitu saja, berkeliling hampir setengah kota. Akhirnya, Tang Tianer berkata dengan penuh arti, saya merasa sangat bahagia hari ini. Saya tidak pernah merasa begitu riang selama bertahun-tahun ini. Zuan menyadari bahwa apakah itu Hope of Freedom atau grup pedagang Zenyuan, Tang Tianer memang tidak memiliki banyak kesempatan untuk bersantai. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit titik lemah untuknya. Pada usianya, dia masih akan menjadi siswa yang riang di dunia Zuan sebelumnya. Dia berkata, aku akan menemanimu lagi di masa depan jika ada kesempatan. Tang Tianer menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan agak emosional, mungkin tidak akan ada waktu berikutnya. Zuan tercengang. Dia baru saja akan bertanya mengapa ketika Tang Tianer berbicara lagi. Baiklah, baiklah. Saya tahu Anda sudah lama menginginkan jawaban. Anda agak linglung saat berada di sekitar saya, jadi saya akan memberi tahu Anda. Bos Jasper Land tidak lain hanyalah boneka. Bos sebenarnya adalah grup pedagang Pegasus. Petik 2. Kelompok pedagang Pegasus. Zuan memiliki ekspresi aneh saat dia berbicara. Kedua kelompok pedagang ini benar-benar musuh bebuyutan. Mereka segera melemparkan kotoran satu sama lain setiap kali mereka memiliki kesempatan. Tang Tianer menghela nafas dan menjawab, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya benar-benar tidak berbicara karena dendam pribadi, dan saya benar-benar berusaha membantu Anda. Dia melanjutkan, benar, latar belakang Pegasus Merchant Group juga cukup tangguh, jadi kamu harus berhati-hati. Setelah itu, dia melambai padanya dan menunjukkan senyum manis padanya. Kemudian, dia dengan cepat menghilang ke jalan. Zuan mulai merenungkan dirinya sendiri. Dia telah menyelidiki kelompok pedagang Pegasus sebelumnya, dan mereka tampaknya cukup terhubung dengan Sekte Iblis. Jangan bilang aku harus memusuhi Qiu Honglei, Yu Jianyu, dan yang lainnya. Bab 1106. Dia memutuskan untuk terlebih dahulu mencari Yun Jianyu dan Qiu Honglei untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sayangnya, meskipun dia mencari mereka untuk waktu yang lama di mana mereka biasanya berada di Cloud Center City, dia tidak menemukan salah satu dari mereka. Dia melihat sekeliling kota sedikit lebih lama tanpa banyak keberuntungan. Dia menghela nafas. Orang-orang dari Sekte Iblis benar-benar sulit dilacak. Ketika dia kembali ke kediaman sementara, Sang Hong mencarinya, berkata, saya membawa beberapa orang hari ini untuk menangkap Yu Xuanxing. Oh, Nyonya Yu tidak ikut campur. Zuan bertanya. Sang Hong menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak. Namun, ketika kami menemukan Yu Xuanxing, dia sudah bunuh diri untuk menghindari hukuman. Advertisement. Bunuh diri. Apakah dia dipaksa untuk bunuh diri? Zuan mengerutkan kening. Menurut situasi saat ini, itu memang terlihat seperti bunuh diri. Sang Hong mendengus. Tapi Yu Xuantao juga meninggal ketika kami mencoba menangkapnya. Untuk dua kejadian seperti itu terjadi secara berurutan, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Saya menduga bahwa Nyonya Yu sebenarnya sangat berbeda secara pribadi, dan pihak itu jelas tidak terhormat. Petik 2. Zuan mengingat kecantikan luar biasa Yu Yanluo. Dari waktu mereka bersama, Zuan tahu bahwa dia adalah pemimpin klan yang tepat. Dia tidak berbahaya seperti yang terlihat di depan umum. Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa dialah yang telah membungkam Yu Xuanxing, maka dia tidak akan terlalu yakin. Benar, kami juga menemukan beberapa bukti di kediaman Yu Xuanxing. Sekarang, tampaknya Zuo Su dan Paman Ming melakukan kesepakatan penyelundupan dengan ras iblis melalui dia. Semua pengangkutan barang dipercayakan kepada Pegasus Merchant Group. Saya akan memimpin kelompok untuk menangkap orang-orang Pegasus Merchant Group dan membawa mereka kembali untuk diinterogasi, untuk memverifikasi apakah itu benar, kata Sang Hong serius. Grup pedagang Pegasus, Zuan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa utusan kekaisaran mereka akan bertindak melawan kelompok pedagang Pegasus secepat ini. Tetapi sebagai utusan kekaisaran, keputusan mereka masuk akal dan dia tidak bisa menghentikan mereka. Karena itu, dia berkata, lalu mengapa saya tidak pergi dengan paman yang terhormat? Dia khawatir Qiu Honglei akan tiba-tiba muncul dan menyelamatkan orang-orang Pegasus Merchant Group. Akan sangat buruk jika dia akhirnya terluka. Jika Yun Jianyu muncul, di sisi lain, dia akan menjadi khawatir tentang Sang Hong sebagai gantinya. Namun, dengan dia untuk menengahi, dia setidaknya bisa mencegah hal terburuk terjadi. Sang Hong agak ragu-ragu, menjawab, tapi kamu masih terluka. Tidak apa-apa selama aku tidak berkelahi. Itu hanya kelompok pedagang, pengawal bersenjata sudah cukup untuk menghadapi mereka, jelas Zuan. Sang Hong berpikir itu masuk akal juga, menjawab, baiklah kalau begitu.
Ketika saatnya tiba, tetaplah dekat denganku sehingga tidak ada pelaku kejahatan yang dapat menyakitimu. Advertisement. Zuan merasa hangat di dalam hati ketika dia merasakan kekhawatirannya. Dunia tidak dapat diprediksi seperti itu. Keduanya tidak dapat didamaikan kembali di Bright Moon City, namun sekarang, klan Sang sudah cukup menganggapnya sebagai keluarga. Sang Hong dengan demikian memimpin sekelompok orang ke grup pedagang Pegasus. Untuk perlindungan ekstra, dia bahkan memindahkan beberapa pasukan manor urusan sipil. Gao Ying saat ini adalah perwira yang memimpin mereka, jadi tidak terlalu sulit untuk memindahkan pasukan itu ke kendali mereka. Grup pedagang Pegasus belum menyadari apa yang telah terjadi. Pada awalnya, yang bertanggung jawab di luar berteriak dengan agresif, berteriak, apakah kamu tahu tempat macam apa ini? Namun, dia dengan cepat diberi pelajaran tentang bagaimana berperilaku oleh Armored Escort. Sang Hong tidak membuang waktu berbicara dengannya dan malah menyuruh bawahannya masuk. Mereka bermaksud untuk menangkap semua orang di sana dan bukti yang mereka butuhkan. Karena itu, para prajurit menyerbu masuk seperti sekawanan serigala. Grup pedagang Pegasus memiliki beberapa penjaga dan prajurit di dalamnya. Mereka siap bertarung, mengharapkan beberapa yang datang untuk memulai masalah. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah pejabat pengadilan dan bahkan utusan kekaisaran, mereka semua langsung kehilangan kepercayaan. Mereka hanya di sini untuk mencari nafkah, tak satu pun dari mereka memiliki pikiran untuk memberontak melawan pengadilan. Sang Hong bukan tipe orang yang sembarangan membantai orang yang tidak bersalah tanpa alasan juga. Dia dengan cepat melangkah maju dan mengatakan bahwa Pegasus Merchant Group terlibat dalam skema melawan Adipati dan menyelundupkan barang keras iblis. Mereka yang tidak tahu tentang masalah ini harus menjatuhkan senjata mereka dan menyerah, dan pengadilan tidak akan mengejar mereka setelah itu. Kata-katanya dengan cepat mematahkan keinginan sebagian besar penjaga. Tak satu pun dari mereka berani menerima gelar kriminal seperti itu. Mereka dengan cepat menjatuhkan senjata mereka dan menyerah. Advertisement. Tapi itu belum semuanya. Beberapa individu penting Pegasus Merchant Group melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan dan mencoba melarikan diri. Segera, suara pertempuran sengit pecah dari dalam. Sang Hong mendengus dan bergegas menuju halaman belakang. Zuan khawatir itu adalah Qiu Honglei dan yang lainnya, jadi dia segera mengikutinya juga. Zuan menghela nafas lega ketika dia tiba di halaman belakang. Dia melihat bahwa Armored Escort mengepung sekitar selusin anak buah Pegasus Merchant Group, dan mereka bertarung dengan sengit. Orang-orang yang dikelilingi semuanya laki-laki, dia tidak melihat Qiu Honglei. Orang-orang Pegasus Merchant Group tidak lemah. Tetapi Armored Escort memiliki keunggulan dalam jumlah dan formasi, sehingga mereka berimbang. Zuan memperhatikan bahwa ada dua orang yang dikenal dalam kelompok itu. Salah satunya adalah seorang pria gemuk mengenakan pakaian kuning tua yang tampak seperti seorang tiran lokal yang kaya. Dia mengacungkan sempoa di tangannya dengan keras. Yang lain berambut hijau. Dari waktu ke waktu, beberapa onak dan duri bergegas keluar untuk mengganggu formasi Armored Escort. Jika mereka tidak hadir, seluruh kelompok mungkin sudah ditundukkan oleh Armored Escort sejak lama. Emas soliter dan kayu soliter, kata Sang Hong sambil mendengus. Dia mengenali kedua orang itu juga. Keduanya telah menjadi bagian dari kelompok yang menyerang partainya saat mereka sedang dikawal ke ibu kota di masa lalu. Dia tidak bisa tidak mengingat kematian tragis putranya ketika dia melihat mereka, dan ekspresi tidak senang dengan cepat melintasi wajahnya. Soliter Gold mengulurkan tangan dan memukul sempoa. Manik-maniknya segera terbang menuju Armored Escort seperti kelopak bunga yang tersebar. Armored Escort berteriak dengan sedih, dan banyak dari mereka pingsan. Untungnya, armor mereka berisi formasi khusus yang sangat meningkatkan pertahanan mereka. Tetapi meskipun tidak ada bahaya bagi hidup mereka, mereka masih kehilangan kekuatan bertarung untuk beberapa waktu. Solitary Wood juga mengulurkan tangan saat itu, mencakar udara. Pepohonan di halaman berdesir dan daunnya beterbangan keluar, melesat ke arah Armored Escort seperti bilah tajam. Sang Hong mendengus dingin. Dia bergegas maju dengan kuat, dan dengan sapuan lengan bajunya, dia mengumpulkan semua daun di dalamnya. Dia kemudian melemparkan lengan bajunya keluar lagi, menghancurkan daun menjadi bubuk. Sang Hong tidak berhenti sama sekali. Dia bergegas cepat menuju pusat medan perang seperti seberkas kilat. Dia mengalahkan Solitary Gold dan Solitary Wood hanya dengan beberapa gerakan. Kemudian, Armored Escort mengerumuni keduanya, menekan pedang mereka ke leher mereka. Yang lain menjadi putus asa ketika mereka melihat itu, jadi mereka juga segera ditahan. Zuan tercengang. Dia begitu terbiasa melihat lawan peringkat master sehingga dia lupa kultivasi Sang Hong juga tingkat atas di antara orang-orang di dunia persilatan. Pengawal bersenjata kemudian mencari melalui kelompok pedagang. Mereka menemukan bahwa semua akun hilang, mustahil untuk mengatakan apakah mereka kebetulan tidak ada di sana, atau apakah mereka telah dibawa pergi sebelumnya karena kelompok pedagang Pegasus telah menerima berita tentang kedatangan Armored Escort. Ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak bukti material untuk disita, jadi Sang Hong tidak membuang waktu. Dia mulai interogasi di sana di kelompok pedagang.
Zuan tidak terlalu terbiasa dengan penyiksaan, jadi dia tidak ikut dalam interogasi. Sebaliknya, ia menemukan sebuah ruangan kosong dan mulai bermeditasi. Segera setelah itu, Sang Hong mendekatinya dengan ekspresi muram, berkata, "Ah Su, semuanya merepotkan sekarang." "Apa itu?" Zuan bertanya. Dia tahu Sang Hong bukanlah seseorang yang akan mudah terguncang. Apapun yang bisa membuatnya begitu tertekan pasti bukan masalah kecil. Sang Hong berkata dengan suara mendung, meskipun banyak yang tetap keras kepala dan menolak untuk membantu dalam penyelidikan sebelumnya, beberapa tidak bertahan lama. Grup pedagang Pegasus sebenarnya bertindak di bawah Raja Yan. Petik 2. Apa? Zuan berseru, kaget. Bukankah ini berarti Qiu Honglei dan Raja Yan sebenarnya bersekongkol satu sama lain? Tapi Qiu Honglei jelas ditangkap oleh Raja Yan di Komando Yi. Kami menemukan beberapa surat, buku rekening, dan dokumen pemerintah Komando Yi di kamar. Meskipun tidak ada bukti nyata, kemungkinan besar memang demikian. Sang Hong merendahkan suaranya dan melanjutkan, Raja Yan dan Sekte Iblis sebenarnya bekerja sama. Mereka juga terlibat dalam kasus penyelundupan dengan ras iblis. Zuan berkata dengan cemberut, tapi Raja Yan dan Sekte Iblis terus berperang selama bertahun-tahun. Mereka seharusnya saling membenci dengan pahit. Mereka baru saja melakukan semua itu untuk pertunjukan. Sang Hong mencibir. Raja Yan sangat tajam. Dia menggunakan itu sebagai alasan untuk terus meminta sumber daya dari pengadilan, tetapi secara bersamaan melakukan ini untuk memperkuat dirinya dan pasukannya. Zuan terkejut. Tidak heran meskipun Qiu Honglei telah ditangkap, dia tampaknya tidak mengalami penganiayaan yang nyata. Dia ingin mengungkitnya, tetapi berhenti ketika Qiu Honglei bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia berbohong padanya, dan apakah dia akan menyalahkannya. Dia mengira dia bermaksud sesuatu yang lain sebelumnya. Sekarang, sepertinya inilah yang dia bicarakan. Tidak heran mereka telah dicegat oleh Sekte Iblis di sana dan kemudian, saat armada pengawal kriminal telah meninggalkan Komando Yi. Golden Token Seven telah lama menyelidiki masalah itu, namun dia tidak berani mengatakannya secara langsung. Itu mungkin persis apa yang dia cari. Bagaimanapun, itu melibatkan sosok raja. Tanpa bukti yang tepat, membuat tuduhan seperti itu hanya akan mengarah pada eksekusinya sendiri. Sang Hong berkata dengan serius, masalah ini terlalu penting. Raja Yan memiliki pasukan yang kuat di sisinya. Jika dia memutuskan untuk memberontak, bahkan jika kita berhasil bertahan dan melarikan diri ke ibu kota, kita akan tetap dieksekusi oleh Yang Mulia. Dia memahami metode politik kaisar terlalu baik. Yang dipedulikan kaisar bukanlah siapa yang benar atau salah, melainkan efek potensial pada otoritas kekaisarannya sendiri. Demi menenangkan Raja Yan, dia bahkan mungkin memutuskan untuk membungkam kelompok pembohong yang telah menyesatkan publik mereka untuk memadamkan amarah Raja Yan. Zuan secara alami tahu itu juga. Saat ini, musuh kaisar adalah Raja Qi. Dia pasti tidak ingin lebih banyak masalah sampingan terus berkembang. Dia menghela nafas dan bertanya, lalu apa yang kita lakukan mulai sekarang? Negara itu tampak kaya dan kuat di permukaan, tetapi ada bahaya yang mengintai di setiap sudut. Dengan demikian, hanya satu percikan saja dapat menyebabkan bencana besar. Kami tidak bisa melanjutkan penyelidikan kasus ini. Kami hanya akan menyatakan bahwa kelompok pedagang Pegasus telah berkolusi dengan Paman Ming dan membantu ras iblis dengan penyelundupan ilegal mereka. Pada saat yang sama, kami akan mengklaim bahwa yang berada di balik layar adalah Sekte Iblis. Bagaimanapun, mereka memiliki lebih dari cukup kotoran yang diarahkan pada mereka, dan mereka memang terlibat dalam masalah ini. Ekspresi Sang Hong sangat dingin saat dia berbicara. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia tahu metode yang diusulkan adalah pilihan terbaik mereka. Masalahnya adalah dia dekat dengan Yun Jianyu dan Qiu Honglei. Bab 1107. Sang Hong harus tetap berada di kelompok pedagang Pegasus untuk menghadapi akibatnya. Zuan tidak ingin terjebak oleh semua masalah rumit, jadi dia menemukan alasan acak untuk pergi. Sang Hong mengira dia masih terluka, jadi dia tidak menahannya. Ketika Zuan meninggalkan grup pedagang Pegasus, dia tidak kembali ke kediaman sementara dan malah menuju ke Yu Manor. Setelah kematian Jian Taiding dan Paman Ming, situasi di Duke Manor sebagian besar telah diselesaikan. Yu Yanluo tidak perlu terus tinggal di Jian Manor. Dia adalah seorang wanita, dan dia takut dingin. Rumahnya secara alami lebih nyaman. Zuan dan Yu Yanluo sudah berteman dekat, dan para pelayan di Manor juga akrab dengannya, jadi tidak perlu menyampaikan pesan apapun saat Zuan masuk dan keluar. Ketika dia memasuki kamar Yu Yanluo, dia melihat bahwa dia berbaring miring seperti biasa, matanya setengah terbuka. Postur tubuhnya sangat mengharukan, dan aroma samar tercium ke seluruh ruangan. Dia seperti dewi dari lukisan. Zuan agak penasaran. Dia telah memperhatikan bahwa Yu Yanluo menyukai posisi itu. Awalnya, dia mengira dia sedang tidur, tetapi setelah diamati lebih dekat, dia mengambil dan melepaskan Qi melalui bibirnya, yang berarti dia sedang berkultivasi. Advertisement. Kultivator biasanya bermeditasi sambil duduk.
Hanya posisi itu yang memungkinkan pertukaran ki terbaik antara tubuh mereka dan lingkungan sekitarnya. Mengapa Yu Yanluo menemukan posisi yang paling nyaman saat berkultivasi? Anda di sini. Yu Yanluo terdengar tenang dan alami, seolah-olah dia sedang berbicara dengan suaminya sendiri. Dia bertanya, apakah sesuatu terjadi? Dia tahu bahwa dengan keadaan saat ini, Zuan seharusnya tidak berada di Duke Manor, tetapi dengan utusan kekaisaran. Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk tiba-tiba mencarinya. Zuan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dengan cara yang akrab. Bibir merah Yu Yanluo terbuka. Itu adalah cangkir yang biasanya dia minum, dia tidak pernah membiarkan orang lain menggunakannya. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan malah mengingatkannya, minumlah perlahan. Zuan meminum 3 cangkir teh sebelum akhirnya berkata, saya baru saja kembali dari kelompok pedagang Pegasus, kemudian, dia memberikan ringkasan kasar tentang semua yang terjadi. Dia bertanya, mengapa Jian Taiding bekerja dengan Raja Yan? Saya pikir dia bekerja sama dengan grup pedagang Zenyuan. Zuan menolak untuk percaya bahwa klan Yu tidak tahu tentang hubungan kelompok pedagang Pegasus dengan Raja Yan. Benar saja, Yu Yanluo tidak terkejut sama sekali, menjawab, itu karena klan tingkat atas tidak pernah menempatkan semua telur mereka dalam satu keranjang. Zuan mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sepertinya menyiratkan sesuatu, namun dia tidak bisa benar-benar mengetahuinya. Yu Yanluo melanjutkan, saya hanya tidak menyangka ambisi Raja Yan begitu besar. Dia tidak puas hanya dengan mengangkut barang, dan malah ingin sepenuhnya menggantikan posisi grup pedagang Zenyuan. Zuan menatapnya dengan aneh dan berkata, saya pikir Anda mungkin telah disimpan dalam kegelapan pada awalnya, bahwa Anda hanya kelinci kecil yang tidak berbahaya dan pemalu. Tapi sekarang, sepertinya kamu benar-benar tahu banyak hal. Petik 2. Kelinci-kelinci kecil yang tidak berbahaya dan pemalu. Yu Yanluo tidak bisa menahan tawa. Dia melanjutkan, siapapun yang tetap menjadi kelinci kecil dalam posisi sepertiku pasti sudah dimangsa sejak lama. Tapi tolong jangan terlalu memikirkan saya. Sebenarnya ada banyak hal yang tidak saya ketahui, hanya melalui bantuan Anda saya secara bertahap mencapai kebenaran. Zuan tetap diam, tampaknya berusaha memisahkan kebenaran dari kebohongan dalam apa yang dia katakan. Yu Yanluo melanjutkan, hubunganmu dengan Sekte Iblis tampaknya cukup baik. Advertisement. Zuan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk. Entah itu tentang penampilan Yun Jianyu atau masalah Qiu Honglei, dia mungkin bisa menipu orang normal, tapi tidak akan sulit bagi orang seperti Yu Yanluo untuk mengetahui kebenarannya. Yu Yanluo berkata, kalau begitu aku akan membantumu di sini. Sebagian besar kerja sama Raja Yan dengan Sekte Iblis hanyalah bahwa Raja Yan memanfaatkan apa yang dia bisa. Misalnya, penyelundupan barang-barang pengadilan selama bertahun-tahun telah disalahkan pada Sekte Iblis. Petik 2. Zuan mengingat apa yang dikatakan Qiu Honglei kepadanya saat itu. Dia menjawab, kamu benar. Selama bertahun-tahun, Sekte Iblis telah bertanya-tanya siapa yang membuat mereka menerima begitu banyak kesalahan dan kebencian. Yu Yanluo tersenyum dan berkata, Raja Yan tahu siapa itu, tapi dia tidak memberitahu Sekte Iblis, malah menggunakannya untuk membantunya berurusan dengan kelompok pedagang Zenyuan. Sementara itu, dia sendiri fokus untuk mendapatkan kendali penuh atas jaringan penyelundupan antara Jian Taiding dan ras iblis. Zuan terkejut, bertanya, siapa sebenarnya orang itu? Yu Yanluo menatapnya. Ada ekspresi yang agak rumit di matanya yang indah. Dia berkata, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak tahu, tetapi saya tidak ingin menipu Anda. Aku tahu siapa itu, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Alis Zuan berkerut saat Yu Yanluo melanjutkan, tolong jangan marah. Setiap klan memiliki prinsip mereka sendiri. Saya tidak dapat merusak klan karena hubungan pribadi saya dengan Anda. Lagi pula, ada banyak orang di bawah klan Yu yang mengandalkan perlindunganku. Zuan malah tersenyum optimis dan berkata, saya sudah bersyukur Nyonya bisa memberitahu saya hal-hal ini. Kenapa aku begitu tidak tahu berterima kasih dan marah padamu? Dia tahu bahwa jika bukan karena semua yang telah mereka lalui bersama, tidak mungkin dia akan memberitahunya begitu banyak hal. Advertisement. Yu Yanluo telah mengharapkan dia untuk menyalahkannya. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia terkejut. Kemudian, senyum memenuhi tatapannya. Pria ini sangat memahaminya dengan baik, membuatnya merasa semakin akrab dengannya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresi Zuan tiba-tiba berubah. Dia memanggil Grenggale, langsung tiba di sebelah Yu Yanluo dan meraihnya. Keduanya jatuh dari sisi tempat tidur. Yu Yanluo telah merasa tergerak beberapa saat sebelumnya, tetapi kemudian dia merasa terkejut dan kecewa sepersekian detik kemudian. Namun, dia juga segera menyadari bahwa Zuan mungkin memiliki alasan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Benar saja, seorang wanita bertopeng putih muncul di tempat mereka semula. Rambut hitamnya berkibar-kibar, kulitnya putih dan matanya tajam. Meskipun ada topeng yang menutupi wajahnya, siapapun bisa mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang luar biasa. Namun,
Ada sedikit rasa dingin dan arogansi dalam ekspresinya, yang akan membuat siapapun sulit merasakan keintiman. Hah? Wanita berpakaian putih itu jelas tidak menyangka Zuan akan bereaksi begitu cepat, dia sebenarnya bisa merebut targetnya sebelumnya. Jadi itu pemimpin Sekte Yan. Tiba tanpa diundang dan melancarkan serangan mendadak seperti ini sepertinya tidak cocok dengan gayamu, kata Yu Yanluo, yang juga mengenalinya. Dia tahu bahwa Zuan baru saja menyelamatkannya, dan memberinya tatapan bersyukur. Kemudian, dia menatap wanita berpakaian putih dengan dingin. Wanita berpakaian putih itu adalah Master Sekte dari Sekte Giok Putih dan Master Cucuyan, Yan Suehen. Dia menarik tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya berencana untuk menahan Anda untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Siapa yang mengajukan pertanyaan seperti ini? Yu Yanluo menjawab dengan dingin, dia jelas sangat tidak puas. Yan Suehen mengabaikannya dan melanjutkan, bagaimana Jian Taiding mati? Zuan terkejut. Sepertinya dia ada di sini untuk membalas dendam untuk adik laki-lakinya. Yu Yanluo menjawab dengan acuh tak acuh, saya sudah menjelaskan kematiannya. Dengan kemampuan Sekte Master Yan, saya yakin Anda telah diberitahu. Mengapa ada kebutuhan untuk bertanya lebih jauh? Aku tidak percaya padamu, kata Yan Suehen sederhana. Matanya menatap belati ke Yu Yanluo. Dia percaya kematiannya ada hubungannya dengan wanita itu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang selamat dari insiden itu. Tidak banyak yang bisa saya lakukan jika Anda tidak mempercayai saya, jawab Yu Yanluo, sama sedihnya. Zuan berpikir dalam hati, Anda menghadapi Grandmaster yang menakutkan. Bagaimana Anda bisa berbenturan dengannya secara langsung seperti ini? Jangan bilang kecantikan secara alami tidak cocok. Bagaimana aku bisa meyakinkan haremku di masa depan? Saat itu, tatapan Yan Suehen jatuh ke Zuan. Dia bertanya, apakah dia merasa nyaman di pelukanmu? Baru pada saat itulah Zuan menyadari bahwa karena dia telah melihat Yan Suehen sepanjang waktu, dia tidak pernah melepaskannya karena keterkejutannya yang berlebihan. Yu Yanluo berada dalam situasi yang sama. Mungkin karena mereka sudah melakukan kontak intim sebelumnya, dia tidak bereaksi secara naluriah seperti sebelumnya. Dengan pengingat itu, dia dengan cepat pindah. Ada rona merah samar di kulitnya yang berkilau. Tatapan Yan Suehen berkeliaran di antara keduanya dengan curiga. Dia hanya merasa bahwa mereka berdua bertingkah agak aneh. Kecurigaan muncul di benaknya dan dia bertanya, apakah kamu yang berkolusi dengannya dalam membunuh adik laki-lakiku? Zuan berteriak dengan marah, apa hubungannya ini denganku? Yu Yanluo juga berbicara untuknya, mengatakan, dia tidak berada di TKP, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah begitu? Yan Suehen semakin merasa curiga dengan perilaku Zuan. Dia berkata, seharusnya cukup mudah untuk diuji. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia menusukkan jari rampingnya yang seperti batu giok ke dahi Zuan. Pada saat itu, tekanan kuat mengelilinginya, secara bersamaan memotong semua rute pelarian. Zuan terkejut. Dahinya adalah titik vital, dia tidak akan berani membiarkannya menyerangnya. Dia segera menendang dan memindahkan sang ke belakang. Yan Suehen terkejut. Dia berseru, kamu sudah menembus peringkat master. Tapi seharusnya tidak. Biasanya, setiap pembudidaya di bawah peringkat master tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindari serangan seorang Grandmaster seperti dirinya. Pada saat itu, dia merasakan jiwa Zuan menetralkan sebagian dari medan ki-nya sendiri. Tapi dia jelas belum mencapai peringkat master. Zuan terkekeh dan menjawab, Master Sekte Yan, bukankah aku cukup berbakat? Anda seharusnya menyetujui hubungan saya dengan Cuyan. Petik 2. Nakal dan menipu, kamu tidak tampak seperti orang baik, jawab Yan Suehen dengan tatapan dingin. Sebagai seseorang dari faksi yang benar, dia secara alami tidak menyukai seseorang yang sembrono seperti Zuan. Karena itu, dia tidak menahan sama sekali dalam langkah selanjutnya. Zuan langsung merasakan tekanan yang meningkat drastis. Berkat jiwa yang dia kondensasi sebelumnya, dia menghindari situasi yang benar-benar pasif. Sampai-sampai dia bahkan bisa membalas sedikit. Tetapi dibandingkan dengan seorang Grandmaster, dia masih berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Hanya masalah waktu sebelum dia kewalahan. Dia khawatir, mengapa wanita ini selalu bertindak begitu kejam. Bahkan sepertinya dia ingin dia mati. Bab 1108, Kemarahan Sekte Tuan Yan. Ketika Zuan bertarung melawan Mili sebelumnya, dia memiliki Heires Ball of Delights. Dia sangat lemah saat itu, jadi Mili tidak habis-habisan. Namun, Yan Suehen benar-benar berbeda. Mungkin karena peningkatan kultivasi Zuan, dia tidak menahan diri sama sekali. Zuan terpaksa menggunakan semua yang dia miliki, dan baru saat itulah dia hampir tidak bisa bertahan. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan lama jika semuanya berlanjut. Yu Yanluo dengan cepat memanggil lukisan dunia ketika dia melihat itu. Dia tahu itu tidak akan bisa menghentikan seorang Grandmaster, jadi dia tidak mencoba menangkap Yan Suehen. Sebaliknya, dia hanya menggunakannya untuk memberi Zuan dukungan. Pada saat yang sama, kuasnya dengan cepat bergerak di udara.
Zuan segera merasakan tekanan di sekelilingnya berkurang drastis. Seolah-olah pada saat itu, dia telah diberikan beberapa buff. Advertisement. Alis indah Yan Suehen berkerut ketika dia melihat itu. Dia berkomentar, hubunganmu benar-benar aneh. Meskipun Yu Yanluo tampak lembut di luar dan membawa dirinya dengan anggun, dia sebenarnya adalah orang yang dingin di lubuk hati. Dia tidak akan memperlakukan orang lain dengan perhatian seperti itu. Namun, kekhawatiran dan kecemasan di matanya pada saat itu benar-benar asli. Yu Yanluo mendengus. Dirimu yang terhormat menyerang tamuku tanpa alasan yang tepat. Bagaimana saya bisa hanya menonton dari samping tanpa melakukan apa-apa? Yan Suehen mendengus, jelas tidak mempercayai Yu Yanluo. Dengan bantuan Yu Yanluo, Zuan mendapatkan ruang untuk bernafas. Dia mengambil kesempatan untuk mengatakan, Sekte Master Yan, kita semua sudah dekat. Apakah kita perlu bertarung seperti ini? Ekspresi Yan Suehen menjadi dingin saat dia berseru, siapa yang dekat denganmu? Setelah itu, dia menyerang lebih ganas. Namun, dia sangat bingung. Secara teori, seorang Grandmaster seharusnya memiliki keuntungan luar biasa melawan para pembudidaya tingkat yang lebih rendah, namun orang ini terlalu aneh. Kekuatannya jauh di atas orang lain di levelnya. Sekantong trik yang dia miliki juga membuatnya sakit kepala hebat. Tapi itu sejauh itu. Kesenjangan budidaya yang begitu besar seperti perbedaan antara langit dan bumi. Yan Suehen mengayunkan lengan bajunya keluar. Yu Yanluo mengerang, lukisan dunia jatuh dari udara saat dia kehilangan kendali atasnya. Buff yang dia berikan kepada Zuan juga menghilang. Advertisement. Yu Yanluo tahu Yan Suehen bersikap lunak. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan terluka parah oleh serangan itu. Pihak lain masih merasa keberatan dengan statusnya sebagai tuan klan Yu, itulah caranya memberitahunya untuk tidak terlibat lebih jauh. Dia mencoba mengangkat kuasnya, tetapi seluruh tubuhnya tiba-tiba lemas. Baru kemudian dia menyadari bahwa titik akupunturnya telah disegel. Dia ngeri. Serangan kasual Yan Suehen secara bersamaan menahannya. Tingkat kultivasi yang begitu gila membuatnya semakin khawatir tentang keselamatan Zuan. Tanpa dukungan Yu Yanluo, Zuan segera merasakan tekanan di sekelilingnya meningkat pesat. Dia berjuang untuk menangkis Yan Suehen sambil berteriak, muridmu akan menjadi janda jika kita terus bertarung. Apakah Anda ingin dia menyalahkan Anda selama sisa hidupnya? Yan Suehen sama sekali tidak terpengaruh dan menjawab, jika kamu mati, itu yang terbaik. Dengan begitu, kehendak Cuyan tidak bisa lagi digoyahkan. Bahkan jika dia menyalahkan saya pada awalnya, begitu dia memahami esensi sejati di balik kesatuan surga dan kemanusiaan, dia akan menghargainya sebagai pertimbangan tuannya. Petik 2. Zuan terdiam. Wanita ini benar-benar tampak seolah-olah dia bermaksud membunuhnya. Dia tidak memiliki keberatan lagi ketika dia menyadari itu, dan menembakkan kutukan langsung ke arahnya. Biarawati tua, kamu pasti berpikir kamu cukup tampan, tapi kamu tidak bisa dibandingkan dengan Nyonya Yu. Anda tidak tahan bahwa hubungannya dengan saya baik dan cemburu, jadi itu sebabnya Anda menyerang saya dengan lebih dan lebih marah. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, mengapa Anda menghentikan orang lain untuk mendapatkannya? Pada awalnya, Zuan khawatir karena dia adalah Tuan Cucuyan, jadi dia tidak menggunakan salah satu metodenya yang paling berbahaya. Tapi karena Yan Suehen ingin membunuhnya, dia tidak peduli lagi. Perbedaan kekuatan terlihat jelas. Jika dia menginginkan kesempatan untuk kembali, dia harus terlebih dahulu membuatnya marah dan melihat apakah dia tergelincir sama sekali. Biarawati tua, Yan Suehen mulai bernapas dengan cepat ketika dia mendengar bentuk alamat itu. Istana Giok Putih adalah sekte sekolah Tao. Selain itu, dia terlihat muda dan cantik, tetapi dia adalah penguasa seluruh sekte. Dia adalah seorang senior yang telah terkenal di dunia persilatan selama bertahun-tahun. Dengan demikian, judul itu tidak sepenuhnya tidak pantas. Advertisement. Tapi dia adalah seorang wanita pada akhirnya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan hal seperti itu? Lebih jauh lagi, karena status dan penampilannya yang luar biasa, dia akan diperlakukan dengan hormat kemanapun dia pergi. Ada beberapa yang bahkan memanggilnya Dewi. Meskipun dia tetap rendah hati di permukaan dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu memanggilnya seperti itu, dia masih akan merasa bahagia di dalam. Namun sekarang, dia telah dikutuk sebagai biarawati tua oleh anak nakal, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia bertindak karena cemburu terhadap Yu Yanluo. Itu benar-benar tidak masuk akal. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 222 plus 222 plus 222. Ekspresi Yu Yanluo aneh. Dia berpikir, Zuan benar-benar berani. Dia benar-benar berani memuliai seorang Grandmaster dengan cara ini. Sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya saat dia berpikir, tidakkah dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar sekarang? Benar saja, Yan Suehen menjadi sedikit lebih cepat. Pada beberapa kesempatan, Zuan tidak bisa menghindar tepat waktu, dan dia segera dipenuhi luka. Untungnya, tubuhnya kuat, jadi dia tidak kehilangan semua kekuatan bertarungnya.
Zuan tidak terkejut, sebaliknya, dia senang. Namun, hanya tingkat kemarahan itu tidak cukup. Jumlah kemarahan yang sesuai akan meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi jumlah yang berlebihan akan menyebabkan mereka dengan mudah membuat kesalahan. Karena itu, dia menambah panasnya, berteriak sambil menghindar, aku mengerti sekarang. Biarawati tua di sini sedang dalam suasana hati yang buruk karena menstruasinya, sindrom menopausenya. Itulah mengapa Anda iri karena murid Anda menemukan suami yang begitu baik saat Anda masih perawan tua. Itu sebabnya hati dan pikiranmu sangat tidak normal sekarang. Kamu ingin muridmu merasakan rasa sakitmu juga. Anda tidak dapat menerima bahwa murid Anda akan lebih bahagia dari Anda. Apakah kamu bahkan manusia? Jika kamu cemburu, akui saja. Saya dapat membantu Anda mengalami bagaimana rasanya memiliki hubungan sebagai bantuan untuk Cuyan. Mengapa Anda harus membunuh karena ini? Petik 2. Periode. Sindrom menopause, Yan Suehen hampir pingsan di tempat. Mengapa kecil ini begitu tak tahu malu dan penuh kebencian? Apakah Cuyan buta? Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 999 plus 999 plus 999. Tak tahu malu, mati. Yan Suehen tidak menahan diri sama sekali. Seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Rambut hitamnya beterbangan di sekelilingnya, dan wilayah dingin mulai menyebar ke segala arah. Ekspresi Zuan muram. Dia mulai mempersiapkan kartu trufnya sendiri, dan juga bersiap untuk memberikan pukulan fatal dengan Poisonous Prick miliknya. Yu Yanluo menggigit bibir merahnya dengan erat. Ekspresi tegas muncul di matanya. Pupil matanya juga mulai berubah warna. Jika seseorang melihatnya, mereka akan menemukan bahwa pupil matanya mulai menjadi ramping dan dalam. Tiba-tiba, seseorang mencibir dari samping. Cek cek cek, Anda seorang Grandmaster yang hebat, namun Anda melepaskan domain Anda melawan generasi muda. Apakah kamu benar-benar tidak punya rasa malu? Masih melayang di udara, Yan Suhen mengerutkan kening saat mendengar suara itu. Dia menahan domainnya dan tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat seorang wanita bersandar di jendela. Kecantikan luar biasa sedang menatap Yan Suhen dengan senyum ambigu. Rambutnya yang panjang sampai ke bawah. Yun Jianyu. Yan Suhen mendengus. Dia tahu bahwa jika dia terus bertindak melawan Zuan, musuh bebuyutannya mungkin akan menyergapnya. Dia berseru, mengapa kamu di sini? Bahkan kamu di sini, jadi mengapa aku tidak bisa? Yun Jianyu terkekeh dan berkata, apakah kamu membangun Cloud Center Commandery? Yan Suhen mengerutkan kening dan berkata, kami akan menyelesaikan masalah kami pada hari yang berbeda. Saya harus membersihkan beberapa masalah sekte saya terlebih dahulu, jangan ikut campur. Membersihkan beberapa hal. Ahzu kecil di sana adalah teman baikku. Kapan dia menjadi bagian dari sektemu? Yun Jianyu berkomentar dengan tidak puas, sambil menatap Zuan. Dia hampir memberinya acungan jempol tepat pada saat itu. Anak ini benar-benar tahu bagaimana mengutuk seseorang. Tidak heran bahkan Yan Suhen yang biasanya menyendiri dan acuh tak acuh akan meledak karena marah. Yu Yanluo sudah menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan perubahan yang terjadi di matanya. Pada saat yang sama, dia terkejut. Zuan ini punya banyak teman. Dan mereka semua cantik luar biasa. Pria tak tahu malu ini adalah temanmu. Seru Yan Suhen. Dia sepertinya mendengar lelucon. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan iblis wanita seperti Yun Jianyu berteman dengan junior muda seperti Zuan. Bukan hanya kita berteman, dia juga kekasih muridku yang tercinta. Yun Jianyu melompat turun dari jendela, dengan santai melangkah ke wilayah kekuasaan Yan Suhen saat dia berkata, sekte suci kita tidak terlalu mementingkan diri sendiri dan bodoh sehingga kita harus memisahkan pasangan seperti itu. Saya sebenarnya cukup puas dengan suami yang dipilih murid saya. Bab 1109, Manusia Dicuri. Apa? Alis Yan Suhen terangkat ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yun Jianyu. Dia berseru ke arah Zuan, kamu masih belum puas dengan Cuyan. Kamu masih merayu wanita di luar. Mata Yu Yanluo melebar. Dia tidak bisa tidak merasa bahwa wanita ini menyarankan sesuatu yang lain. Tapi dia juga kaget. Murid Sekte Iblis adalah orang suci mereka. Dikabarkan bahwa dia harus mempertahankan tubuh perawan. Zuan bahkan berhasil bermain-main dengan wanita seperti itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Yun Jianyu, Master Sekte Iblis, tampaknya tidak keberatan sama sekali. Apakah ada yang salah dengan dunia ini? Advertisement. Yun Jianyu menatap Zuan dengan tenang, menonton adegan itu seperti sebuah drama yang tidak ada hubungannya dengan dia. Zuan merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia jelas tahu bahwa dia sedang menunggunya untuk menyatakan pendapatnya sendiri. Jika dia tidak mengakuinya, Qi Honglei mungkin terluka jika berita tentang masalah ini sampai ke telinganya. Karena itu, dia menguatkan dirinya dan berkata, Honglei dan aku telah melalui hidup dan mati bersama beberapa kali, kita adalah kebahagiaan satu sama lain. Cuyan sudah tahu untuk sementara waktu, dan dia bahkan menyebutkan membawanya masuk. Petik 2. Yan Suhen sangat marah sehingga dia tertawa, menjawab, apakah maksudmu kamu benar-benar ingin memiliki keduanya?
Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suhen untuk plus 444 plus 444 plus 444. Yu Yanluo berpikir dalam hati, apa maksudmu, keduanya? Dari apa yang saya tahu, bocah ini jelas tidak hanya membatasi dirinya pada keduanya. Anda pantas mendapatkan pujian atas keberanian Anda, kamu tidak mengecewakan kasih sayang Hong Lei untukmu. Yun Jianyu mengangguk memuji. Kemudian, dia menatap Yan Suhen dengan jijik dan berkata, apa maksudmu berdua? Muridmu itu menderita bencana besar, dan di bawah tekanan kaisar, dia sudah menceraikannya. Keduanya sudah tidak ada hubungannya lagi. Tentu saja, jika hubungan kita membaik, aku tidak keberatan membiarkan Hong Lei menyetujuinya menjadi selir. Seorang selir, apa kau sedang bermimpi? Yan Suhen berseru dengan sangat marah. Cuyan telah menyelesaikan ritual berlutut bersamanya untuk menjadi istri utama, dia telah berbicara kepada saya tentang perceraian juga. Itu hanya sesuatu yang mereka berdua sepakati untuk melindungi klan Chu, dan bukan perceraian sejati. Dia tidak menyukai Zuan, dan dia juga tidak ingin muridnya terikat oleh perasaannya. Tetapi fakta bahwa dia tidak menyukainya adalah satu hal, pria yang dicuri oleh orang lain adalah orang lain. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan marah. Dia bahkan mungkin mengambil keuntungan dari situasi untuk keuntungannya sendiri. Tapi Yun Jianyu berbeda. Sekte Giok Putih dan Sekte Iblis saling bertentangan. Kedua sekte dan dua master sekte telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Dia bisa kalah dari siapapun kecuali Yun Jianyu. Advertisement. Muridnya akan menjadi selir, sedangkan murid Yun Jianyu akan menjadi istri utama. Bahkan seseorang seperti dia yang biasanya tanpa emosi merasa sangat kesal. Ekspresi Zuan aneh. Mengapa keduanya sekarang mengakui hubungan murid-murid mereka? Yun Jianyu mendecakkan lidahnya dan berkata, siapa yang mengira bahwa Sekte Giok Putih yang telah lama dikagumi orang adalah sekte yang mencuri pria? Sungguh pembuka mata. Apa katamu? Seru Yan Suhen. Ekspresinya berubah dingin dan auranya langsung melonjak. Ruangan yang sebelumnya cukup hangat karena pemanasan seketika mulai membeku. Yun Jianyu juga memanggil roda bulan sabitnya. Dia berkomentar sambil tersenyum, apa, sekarang setelah saya mengekspos Anda berencana untuk membungkam saya. Ekspresi Yan Suhen berangsur-angsur memudar. Dia dengan tenang berkata, Yun Jianyu, membuatku marah bukanlah keputusan yang cerdas. Anda masih terluka. Jika kita bertarung sampai mati, kamu pasti bukan tandinganku. Yun Jianyu tidak membantahnya dan malah berkata, memang, aku tidak bisa mengalahkanmu dalam keadaanku saat ini. Tetapi bagaimana jika saya bekerja sama dengan menantu murid saya yang berharga? Petik 2. Menantu murid-murid. Zuan berseru, tak bisa berkata-kata. Apa jenis kekacauan judul itu? Advertisement. Yan Suhen tercengang dan mau tak mau menatap Zuan. Dia harus mengakui bahwa meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengannya, dia cukup kuat untuk ikut campur dalam pertempurannya melawan Yun Jianyu. Yun Jianyu melanjutkan, selanjutnya, dengan bantuan Nyonya Yu. Bagaimanapun, ini adalah klan Yu. Anda memotong aura apapun agar tidak bocor sebelumnya, itulah sebabnya penjaga manor tidak bereaksi. Tapi jika kita bertarung, apakah kamu masih bisa membodohi mereka? Jika para ahli klan Yu menyerbu, kamu bahkan mungkin mati di sini. Sekarang setelah Yu Yanluo terlibat, dia berkata dengan tidak sabar, dendam pribadimu tidak ada hubungannya denganku. Jangan seret saya ke dalam ini. Petik 2. Meskipun dia tidak menyukai Yan Suhen, dia juga tidak memiliki pendapat yang baik tentang Yun Jianyu. Senyum ambigu wanita itu, dan bagaimana dia memperlakukan Zuan seolah-olah dia adalah menantu muridnya, membuatnya sedikit tidak nyaman. Tentu saja, dia merasionalisasikannya karena dia tidak ingin berhubungan dengan Sekte Iblis dengan cara apapun. Yun Jianyu tampaknya telah melihat melalui pikirannya. Dia berkata sambil terkikik, sudah diduga bahwa kamu tidak akan membantuku, tetapi begitu kita mulai berkelahi, apakah kamu akan memilih untuk tidak membantu Zuan? Yu Yanluo tercengang. Memang, dia tidak bisa hanya menonton tanpa melakukan apa-apa pada saat itu. Yun Jianyu berkata, jangan khawatir, saya tidak mendominasi seperti orang-orang Sekte Giok Putih ini. Sebagai bantuan atas kesetiaan Anda kepada ahsu kecil di sini, saya akan mengizinkan Hong Lei mengizinkan Anda masuk ke harem juga. Petik 2. Wajah Yu Yanluo tiba-tiba memerah. Dia memprotes, omong kosong macam apa yang kamu katakan. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Yun Jianyu berasal dari Sekte Iblis, jadi dia tidak merasa banyak keraguan dalam apapun yang dia lakukan. Dia hanya ingin melihat seluruh dunia dalam kekacauan. Yan Suhen juga bereaksi saat itu. Mengapa saya merasa seolah-olah Anda terdengar seperti nyonya yang hebat? Apakah Anda yang membantu junior Anda memilih pasangannya, atau apakah Anda memilih saudara perempuan Anda sendiri? Seluruh ruangan menjadi sunyi setelah Yan Suhen mengucapkan kata-kata itu. Yu Yanluo menatap Yun Jianyu dengan curiga. Zuan benar-benar terpana. Yan Suhen berasal dari Sekte Ortodoks, jadi mengapa pembalasannya begitu sengit? Kata-katanya benar-benar kejam.
Benar saja, sedikit kekesalan melintas di mata Yun Jianyu. Tapi dia bereaksi dengan cepat juga, menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum, jadi bagaimana jika itu masalahnya? Untuk sekte suci kami, yang paling kami pedulikan adalah kekuatan dan bakat. Kami sangat puas dengan Ah Su, jadi saya memperlakukan dia sebagai salah satu dari kami sendiri. Daripada menyenangkan pria lain, Ah Su akan menjadi pilihan yang lebih baik. Nona batu hati yang dingin, mengapa kamu tidak datang dan menjadi salah satu dari saudara perempuan ini juga? Guru dan murid bermain bersama akan sangat menyenangkan, tahu. Tidak mungkin kami mengizinkan orang biasa masuk ke klan Su, tetapi meskipun Anda agak tua, Anda masih memiliki beberapa penampilan dan hampir tidak memenuhi syarat. Sebagai bantuan untuk persahabatan kita, aku akan membiarkanmu masuk sebagai selir. Lupakan Yuyan Luo, bahkan Zuan tercengang. Dia berpikir, kakak, apakah kamu serius sekarang? Yan Suehen sudah sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berseru, lagi pula kau adalah sukubus sekte iblis. Kamu bahkan bisa mengatakan sesuatu seperti itu secara alami. Dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Pedang terbangnya meninggalkan sarungnya dan bergegas menuju Yun Jianyu. Yun Jianyu tertawa dan melanjutkan, apa, kamu ingin menjadi kakak perempuan tertua di harem? Maaf, tapi itu tidak akan berhasil. Meskipun dia tersenyum, bagaimanapun, dia tidak menunjukkan kecerobohan. Roda bulan sabitnya bergegas keluar. Pedang terbang dan roda bulan sabit bentrok lebih dari 10 kali, pedang Qi terbang ke segala arah. Ruangan itu tidak bisa menahan bentrokan antara dua Grandmaster, itu mulai pecah dan runtuh. Ekspresi Yu Yan Luo berubah. Sulit baginya untuk menghindar saat ini karena Yan Suehen sebelumnya telah menyegel titik akupunturnya. Sesosok bergegas menuju Yu Yan Luo untuk melindunginya. Pilar dan puing-puing biasa adalah satu hal, gelombang kejut pertempuran antara Grandmaster tidak begitu mudah untuk dipertahankan. Darah segera memercik di punggung Zuan. Dia mengerang, darah juga keluar dari sudut bibirnya. Yu Yan Luo menatap pria di depannya dalam keadaan pingsan. Dia merasa patah hati ketika dia melihat darah keluar dari mulutnya. Dia dengan cepat mengambil sapu tangan untuk menyeka darah. Tiba-tiba, Yun Jianyu berseru, baiklah, berhenti. Aku tidak ingin bertarung lagi. Sebagai seorang Grandmaster, dia secara alami merasakan hal-hal yang baru saja terjadi. Mereka berdua bertarung sampai mati, sementara mereka membantu wanita lain mencuri pria itu. Perasaan seperti itu benar-benar tidak bagus. Ketika Yan Suehen melihat para ahli klan Yu mendekat dari kejauhan, dia jelas tidak berencana untuk terus bertarung lagi. Dia hanya menatap Zuan dalam-dalam dan berkata, lagi pula itu kamu malam itu. Yun Jianyu mengangkat alisnya, keinginannya untuk bergosip membara dalam dirinya. Malam itu. Jangan bilang wanita dingin batu ini juga memiliki masalah dengan bocah sialan ini. Bab 1110, Hadiah. Yu Yan Luo melambai keluar, memberi isyarat bahwa ahli klan Yu tidak diizinkan untuk mendekat. Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi aneh ketika dia melihat Zuan. Apakah pria ini memiliki kekuatan aneh atas wanita? Mengapa bahkan seseorang seperti Yan Suehen ada hubungannya dengan dia? Zuan juga bingung. Dia berseru, pemimpin sekte Yan, kami berdua saling mengenal, tapi hanya itu. Anda tidak dapat berbicara seperti itu dan membuat orang lain berpikir hal-hal aneh. Kapan kita pernah tinggal bersama untuk satu malam? Petik 2. Dengan Yun Jianyu di sana, dia jelas tidak perlu bertarung sampai mati lagi. Juga tidak perlu membuat Yan Suehen lebih marah dengan memanggilnya seorang biarawati tua juga. Omong kosong macam apa, alis cantik Yan Suehen berkerut. Hanya ketika dia melihat ekspresi aneh Yun Jianyu dan Yu Yan Luo, dia menyadari arti ambigu dari apa yang baru saja dia katakan. Advertisement. Semburat merah muncul di pipinya yang cantik. Untungnya, ada kerudung di wajahnya, jadi itu tersembunyi dari pandangan. Dia mendengus dan berkata dengan kesal, maksudku malam itu, kamulah yang ikut campur di gunung bersalju besar. Anda telah berhasil mengendalikan Yan Suehen untuk plus 146 plus 146 plus 146. Pemimpin sekte Yan pasti bercanda. Menurut apa yang saya ketahui, 11 token emas yang membantu Nyonya Yu dan Adipati, jawab Zuan, khawatir. Apakah dia sudah menebak bahwa Golden Token 11 adalah aku? Memang, saya ada di sana saat itu, dan Sang Duke juga bisa bersaksi. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Master Sekte. Yu Yan Luo secara alami berbicara untuk membantunya. Hubungan kalian pasti aneh, hampir seperti pasangan yang saling membela. Yan Suehen mendengus. Hanya yang paling bodoh yang akan percaya semua yang mereka dengar. Orang-orang seperti kita secara alami perlu mengambil kesimpulan sendiri. Aku tidak menahan banyak sekarang. Ada beberapa kali kehidupan anak nakal itu tergantung pada seutas benang. Namun, dalam situasi berbahaya seperti itu, dia tidak menggunakan dekrit kekaisaran. Itu berarti dia sudah menghabiskan dekrit kekaisarannya. Yan Suehen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan baru-baru ini, satu-satunya saat edik digunakan adalah di Great Snowy Mountain. Itu adalah sesuatu yang semua orang tahu.
Dia menatap mereka berdua dengan kaku dan berseru, bicaralah. Mengapa Anda mendorong ini ke Golden Token 11? Apa yang kalian semua sembunyikan? Ekspresi Yun Jianyu menjadi berbahaya juga. Dari waktu mereka di Istana Kekaisaran, dia jelas tahu bahwa Zuan adalah token emas 11. Tapi dia mengira itu adalah rahasia yang hanya dibagikan di antara mereka. Saat itu, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia berbagi rahasia besar dengannya, dia cukup tersentuh. Tapi sekarang, sepertinya wanita lain juga tahu tentang identitas itu. Apakah anak ini menggunakan ini untuk mengejar perempuan? Ekspresinya menjadi sedikit tidak ramah ketika dia memikirkan itu. Advertisement. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 248 plus 248 plus 248. Zuan menatap Yun Jianyu dengan terkejut. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba marah. Tapi prioritas utama masih menyelesaikan kecurigaan Yan Suehen, jadi dia berkata, situasi saat itu terkait dengan kematian beberapa individu penting di Cloud Center Commandery. Jika saya menggunakan identitas saya, konsekuensinya akan lepas kendali. Tapi Golden Token 11 tidak pernah menunjukkan dirinya, dan aku khawatir jika fakta bahwa aku telah menghabiskan dekrit kekaisaranku terungkap, beberapa orang mungkin tidak lagi merasa was-was dan menyerang kami. Itu sebabnya saya meminjam nama Golden Token 11 untuk membuat orang lain berpikir saya masih memiliki dekrit kekaisaran pada saya. Petik 2. Ekspresi Yun Jianyu sedikit mereda ketika dia mendengar penjelasan Zuan. Sepertinya dia belum memberitahu orang lain tentang statusnya sebagai token emas 11. Apakah begitu? Yan Suehen menjawab. Dia masih skeptis, tetapi penjelasannya masuk akal. Dia kemudian memandang Yu Yanluo dan berkata, hubunganmu dengan Nyonya Yu cukup baik. Apakah Sang Duke tahu tentang ini? Petik 2. Yu Yanluo terkejut. Dia secara alami merasakan implikasi di balik apa yang dikatakan Yan Suehen. Dia dengan tenang menjawab, ini adalah sesuatu yang sudah kita diskusikan dengan Adipati sebelumnya. Kami mempertimbangkan segalanya dalam hal gambaran yang lebih besar. Melihat bahwa Yan Suehen bermaksud untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, Zuan khawatir bahwa adipati yang palsu akan terungkap. Dia dengan cepat berkata, Sekte Master Yan, sisa-sisa murid juniormu masih utuh. Anda dapat memeriksanya secara pribadi. Dengan kultivasi senior, saya yakin Anda akan dapat mengetahui siapa yang membunuhnya. Petik 2. Saya jelas akan memeriksanya sendiri. Yan Suehen mencibir. Kamu baru saja memanggilku biarawati tua, saya tidak berpikir saya bisa menerima alamat, senior, dari Anda. Advertisement. Zuan segera berkata dengan ekspresi tegak, senior sangat cantik dan luar biasa. Jika kita berjalan berdampingan di sepanjang jalan, orang mungkin akan terkejut jika aku memanggilmu kakak perempuanku dan akan mengira kamu lebih muda. Mana yang akan memanggilmu biarawati tua? Petik 2. Yu Yanluo dan Yun Jianyu terdiam. Yan Suehen juga agak malu. Dia menyikat lengan bajunya dan bergegas pergi, berseru, mengapa Cuyan menyukai bocah tak tahu malu sepertimu? Zuan segera melambai ke arah sosoknya yang surut dan berseru, hati-hati, kakak besar. Katakan pada Cuyanku, aku akan segera datang dan menemuinya. Yan Suehen terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari langit. Biarawati tua, telah menjadi, Tuan Sekte Yan, dan sekarang telah menjadi, Tuan Kakak. Bagaimana orang ini begitu tak tahu malu? Dia khawatir dia akan mendengar sesuatu yang lebih konyol jika dia tetap tinggal, jadi dia pergi tanpa berbalik. Zuan menghela nafas ketika dia melihat Yan Suehen benar-benar pergi. Tekanan yang diberikan Grandmaster benar-benar bukan lelucon. Dengan gunung beku yang berdiri di antara aku dan Cuyan, sepertinya hubungan kita tidak akan semudah itu. Sambil berdiri agak jauh, Yun Jianyu memberi isyarat kepada Zuan dengan jarinya, berkata, Su, ikutlah denganku, sayang. Yang ini ingin mengatakan sesuatu padamu. Zuan menatap Yu Yanluo, jangan khawatir, lalu dengan cepat bergegas ke Yun Jianyu. Menilai dari apa yang baru saja terjadi, Yu Yanluo secara alami tahu bahwa mereka berdua adalah teman dan bukan musuh. Lebih jauh lagi, mereka bahkan tampak sedikit lebih dekat daripada teman normal. Dia telah mendengar bagaimana Yun Jianyu tampaknya telah terluka selama invasi Sekte Iblis ke Istana Kekaisaran. Apakah ini berarti Zuan dengan panik mencari Milk of Purple Frost untuknya? Dia merasa sedikit tidak nyaman ketika dia memikirkan itu. Para pelayan yang datang untuk membersihkan area yang hancur melihat ekspresi Yu Yanluo menjadi dingin. Mereka hanya berasumsi bahwa dia marah karena kamarnya telah dihancurkan, jadi mereka tetap diam karena takut mereka akan menderita murkanya. Sementara itu, Zuan memandangi kecantikan berambut panjang di hadapannya. Senyum tulus muncul di wajahnya saat dia berkata, Kakak Sekte, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Sepertinya kamu memanggil beberapa orang dengan sebutan, Kakak, Anda memiliki, Kakak Master, di sini, dan sekarang, Kakak Sekte Master. Yun Jianyu berbalik.
Ekspresinya tidak lagi genit dan antusias seperti ketika dia berada di depan Yan Suehen, melainkan diganti dengan sedikit rasa takut yang mengintimidasi. Zuan menelan ludah. Tidak heran semua orang di dunia persilatan takut pada wanita ini. Dia benar-benar sangat menakutkan ketika dia tidak tersenyum. Dia berkata, Yan Suehen adalah Tuan Cuyan, jadi saya tidak ingin hal-hal menjadi terlalu canggung. Aku terlalu banyak mengutuknya, jadi aku harus mencari kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami. Orang seperti apa wanita sedingin batu itu? Mengapa dia ditenangkan oleh beberapa kata darimu? Yun Jianyu mendengus. Tapi kamu cukup berani. Kamu benar-benar berani mengutuknya. Petik 2. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Wanita dingin batu. Itu deskripsi yang cukup pas. Tapi kenapa kamu memanggilnya wanita batu? 1. Yun Jianyu akhirnya mengungkapkan senyuman, berkomentar, tapi kutukanmu membuatku sangat senang. Wanita sedingin batu itu selalu bertingkah seperti makhluk abadi yang tinggi, dicium oleh semua orang kemanapun dia pergi. Ini benar-benar memuakkan. Tapi anak nakal, kamu layak menjadi bunga cinta muridku. Petik 2. Zuan berpikir dalam hati, Anda mungkin hanya kesal karena dia diterima dengan baik di mana-mana sementara Anda dikutuk oleh semua orang. Namun, dia berkata, ini semua berkat Master Sekte Kakak yang datang dengan cepat, atau aku mungkin benar-benar sudah selesai. Yun Jianyu menjawab dengan seringai, setidaknya kamu memiliki hati nurani. Ngomong-ngomong, aku dengar orang-orangmu baru-baru ini melancarkan serangan terhadap Pegasus Merchant Group. Zuan berpikir, seperti yang diharapkan, pertanyaan ini tidak dapat dihindari. Dia menjawab, ya, mereka berkolusi dengan ras iblis dalam rencana penyelundupan, jadi Tuan Utusan Kekaisaran pergi untuk melakukan penangkapan. Saya khawatir tentang Anda dan Hong Lei, jadi saya bergegas, tetapi untungnya, Anda berdua tidak ada di sana. Petik 2. Bagaimana hal-hal yang tidak berguna itu bisa menyakitiku? Yun Jianyu melambaikan tangannya, dan seseorang muncul saat dia berkata, aku punya hadiah untukmu.